Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1301 10 Penggarap Pedang Muda Terbaik. Segera, matahari terbit dan bulan terbenam, dan hari baru dimulai. Setelah Gu Jianyun memahami perasaannya, dia berdiri dan berkata, "Aku akan membunuh monster itu." Setelah mengatakan itu, Gu Jianyun mengabaikan Lin Bai dan langsung pergi. Lin Bai memandang Gu Jianyun dan berkata, "Jianyun." Hah! Gu Jianyun baru saja hendak meninggalkan gunung ketika dia mendengar teriakan Lin Bai dan berbalik untuk melihat Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, "Aku akan pergi membunuh monster bersamamu hari ini." Gu Jianyun tertegun dan menatap Lin Bai dengan heran. "Kamu harus tahu bahwa selama setengah bulan terakhir, Lin Bai telah duduk di atas gunung tanpa bergerak. Pindahkan. Kenapa kamu tiba-tiba mengikuti Gu Jianyun hari ini? Ayo pergi." Lin Bai terkekeh. Meskipun Gu Jianyun bingung, dia tidak bisa menolak jika Lin Bai ingin mengikutinya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Tepat pada waktunya, Huhu akan menjelajahi sarang monster hari ini dan merekrut sejumlah besar orang kuat. Kamu dan aku jika aku pergi bersama, aku bisa banyak membantu." Tidak lama kemudian, Gu Jianyun dan Lin Bai mendarat di ngarai. Di ngarai ini, ada lebih dari 100 prajurit. Ketika mereka melihat Gu Jianyun tiba, mereka semua berdiri sambil tersenyum untuk menyambutnya. Terutama salah satu pemuda, dengan wajah sembrono dan senyuman di wajahnya, berteriak, "Nona Gu Jianyun, kamu akhirnya sampai di sini, aku menunggumu sendirian." Gu Jianyun berkata sambil tersenyum. "Saudara Huhu, hari ini terima kasih banyak telah membantuku berburu monster-monster. Kalau tidak, dengan kekuatanku sendiri, aku mungkin tidak bisa berburu begitu banyak monster-monster dalam satu hari." Pemuda ini bernama Huhu, dan dia adalah masternya dari Gu Jianyun Zaitian. Seorang pemuda dari keluarga bangsawan yang saya temui di Demon Ridge. Latar belakang orang ini tidaklah kecil. Dia adalah tuan muda ketiga dari kota Jianhen, kota budidaya pedang pertama di dinasti Feiyun. Tingkat budidayanya juga tidak rendah, dengan kekuatan alam Feitian tingkat kelima. Huhu ini juga dikenal sebagai salah satu dari 10 pendekar pedang terbaik di kalangan generasi muda dinasti Feiyun. Dikatakan bahwa Huhu telah menyadari ledakan konsepsi artistik. Dan lebih dari 100 prajurit di lembah adalah pengawal Huhu. Huhu tersenyum sedikit dan menatap Gu Jianyun, lalu mengerutkan kening, "Nona Gu Jianyun, siapa ini?" Lin Bai tersenyum dan mengepalkan tinjunya, "Saya Dongfang Bai." Gu Jianyun terkekeh dan berkata, "Saudara Huhu, Dongfang Bai ini adalah sepupuku. Aku tuannya." Lin Bai berkata langsung tanpa menunggu Gu Jianyun selesai. Ketika Gu Jianyun mendengar ini, dia memelototi Lin Bai, giginya gatal karena kebencian. Gu Jianyun tidak terlalu memikirkan hubungan itu, dan berkata, "Saudara Huhu, bukankah kita akan menjelajahi gua monster-monster pedang berkaki 8 hari ini? Kebetulan kekuatan Dongfang Bai cukup bagus, jadi dia seharusnya bisa membantu. Hanya bantuan kecil, bisakah kamu membawanya bersamamu?" Huhu sepertinya menyadari bahwa hubungan antara Lin Bai dan Gu Jianyun tidak biasa, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saudara Dongfang, seorang master dari alam Feitian tingkat kelima, bergabunglah dengan kami. Belum terlambat bagiku untuk bersukacita. Binatang pedang berkaki 8 itu sangat ganas dan suka hidup berkelompok. Mungkin ada lebih dari 1000 monster-monster di sarangnya. Dengan kekuatan kita saat ini, semakin banyak orang kuat yang bergabung dengan kita, semakin baik." Huhu berkata dengan gembira. Tersenyum. "Kalau begitu, Nona Gu Jianyun telah tiba. Seseorang, tolong beritahu Lu Heng, Yan Shen, Wan Bai dan yang lainnya untuk datang. Kami siap berangkat." Huhu tersenyum dan berjalan mendekat untuk membuat pengaturan. Banyak orang mulai mempersiapkan secara serempak. Gu Jianyun berbisik di telinga Lin Bai, "Huhu ini adalah tuan muda ketiga dari kota Jianhen dari dinasti Feiyun. Kota Jianhen adalah kota perbaikan pedang pertama dari dinasti Feiyun, dan segala isinya adalah dia adalah seorang pembudidaya pedang, sangat kuat. Bahkan keluarga kerajaan dinasti Feiyun harus menunjukkan rasa hormat kepada pembudidaya pedang dari kota Jianhen. Huhu bahkan dikenal sebagai salah satu dari 10 pembudidaya pedang terbaik di kalangan generasi muda dinasti Feiyun. Dikatakan bahwa dia telah memahaminya konsepsi artistik Gailwin dan hampir tidak memiliki saingan di antara rekan-rekannya." Gu Jianyun berkata dengan ringan. Lin Bai dengan penasaran bertanya, "Kelompok usia berapa yang Anda sebut, di antara teman sebaya?" Gu Jianyun berkata, "Generasi muda ditentukan berdasarkan aturan konferensi perekrutan murid seluruh negara. Generasi muda yang kami maksud mengacu pada pejuang dengan usia tulang kurang dari 30 tahun. Oh." Lin Bai mengangguk dengan kesadaran tiba-tiba. Tidak lama kemudian, ketiga prajurit yang diminta Huhu untuk diberitahukan semuanya datang. Ketika Gu Jianyun melihat ketiga orang ini, dia menyipitkan matanya dan berkata, "Dari ketiga orang ini, yang di kiri adalah Lu Heng, yang di tengah adalah Yan Shen, dan yang di kanan adalah Wan Bai.
Ini tiga juga dikenal sebagai 10 pembudidaya pedang muda teratas. Tapi mereka semua adalah tamu kota Jianhen. Saya tidak tahu apa yang terjadi kali ini, tapi Hu Hu sebenarnya mengundang ketiga orang ini keluar. Sepertinya 8 sarang monster pedang berkaki sulit untuk diatasi. Ekspresi Gu Jianyun menjadi semakin serius. Hu Hu tidak hanya membawa banyak master dari kota Jianhen, tetapi juga merekrut banyak orang kuat di punggung Bukit Tianyao. Timur. Mereka adalah punggung Bukit Tianyao. Orang-orang kuat dari punggung Bukit Iblis. Lin Bai melihat sekeliling lagi dan melihat sekelompok prajurit dan penjaga dari kota Jianhen ke timur. Mereka keluar dari tempatnya. Namun, mata Lin Bai melihat orang lain di antara kelompok prajurit. Pria ini mengenakan jubah hitam, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Ada sedikit rasa dingin di antara alisnya, dan keseluruhan tubuhnya sangat dingin. Siapa orang itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Jianyun mengikuti pandangan Lin Bai dan berkata, salah satu dari 10 pembudidaya pedang muda teratas di dinasti Feiyun, Sui Han. Setelah mendengar kata-kata Gu Jianyun, Lin Bai menyadari bahwa pembudidaya pedang berpakaian hitam juga merupakan 10 pembudidaya pedang teratas salah satu kultivator pedang muda. Ketika mata Lin Bai terfokus pada Sui Han, dia mengangkat pandangannya sedikit dan menatap Lin Bai. Setelah bertemu dengan mata Lin Bai, dia mengangguk sedikit dan senyum kaku muncul di sudut mulutnya. Sui Han sepertinya sudah lama tidak tersenyum, bahkan senyumannya sangat keras. Lin Bai juga tersenyum dan mengangguk. Apakah ini konsep artistik dari air yang menetes? Lin Bai menoleh ke belakang dan tersenyum sedikit. Pada saat Lin Bai dan Sui Han saling memandang, Lin Bai merasakan kekuatan pedang di tubuh Sui Han seperti setetes air yang bisa menembus kehampaan, membawanya bersamanya. Penetrasi yang tak tertahankan. Inilah yang dapat dicapai oleh konsepsi artistik air yang menetes. Sui Han juga menarik pandangannya, pikirannya bergejolak, dan diam-diam dia berkata di dalam hatinya, orang ini tidak sederhana, kurasa aku tidak bisa melihat menembusnya. Jelas ada senyuman di matanya, tapi aku merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi jauh di matanya. Ada keheningan yang mematikan. Keheningan yang mematikan seperti ini seolah-olah dia merangkak kembali dari neraka dan ingin membalas dendam. Setelah Sui Han dan Lin Bai saling memandang, dia juga membuat penilaian dasar tentang Lin Bai di dalam hatinya. Lin Bai memperhatikan Hu Hu mengatur tim untuk bersiap berangkat, dan berkata dengan tenang, itu hanyalah sarang binatang pedang berkaki 8 di tengah punggung Bukit Tianyao. Adapun Hu Hu, apakah begitu besar untuk memulai perang? Disebut Sui Han, Yan Shen, Wan Bai, Lu Heng, ditambah dirinya sendiri. Total 5-10 pendekar pedang muda ada di sini. Lin Bai mencibir dan sedikit tersenyum. Gu Jianyun mendengar kata-kata Lin Bai dan bertanya, apa maksudmu? Maksudmu, Hu Hu telah memanggil begitu banyak orang kuat ke sini, dan dia punya motif lain. Lin Bai berkata, saya tidak tahu apakah ada, tapi aku tahu jika hanya ada lebih dari 1000 monster di sarang monster pedang berkaki 8, dengan kekuatan Hu Hu, Sui Han, Yan Shen, Wan Bai, dan Lu Heng, 10 pendekar pedang muda teratas dinasti Feiyun, cukup untuk membersihkannya dalam 1 hari. Saya tidak perlu menunggu di sini. Kata Lin Bai. Mendengar kata-kata Lin Bai, Gu Jianyun pun tiba-tiba tersadar. Ya, kelima orang ini memiliki ilmu pedang terkuat di antara generasi muda, dan mereka semua berada di alam Feitian tingkat kelima. Mereka juga telah memahami konsepsi artistik. Bersama-sama, mereka berlima sudah cukup untuk mengalahkan monster pedang berkaki 8 ini. Sarangnya telah disapu bersih. Mengapa merekrut begitu banyak orang? Kecuali jika target Hu Hu bukan hanya sarang monster pedang berkaki 8, atau ada tempat lain. Bab 1302 Sarang Binatang Pedang Berkaki 8. Nona Gu Jianyun, kami siap berangkat. Saudara Sui Han, para master seni bela diri di punggung Bukit Tianyao akan diserahkan kepada Anda untuk dikomandoi. Anda telah berlatih di punggung Bukit Tianyao sepanjang tahun, dan mereka sangat percaya pada Anda. Hu Hu kata sambil tersenyum. Pembudidaya pedang berpakaian hitam Sui Han mengangguk sedikit. Kalau begitu, ayo berangkat dan pergi ke sarang binatang pedang berkaki 8 itu, kata Hu Hu sambil tersenyum lembut, dan segera berjalan keluar bersama lebih dari 200 prajurit di ngarai. Gu Jianyun dan Lin Bai mengikuti tim. Lin Bai memandang Hu Hu, dengan senyuman aneh di bibirnya. 5 hari yang lalu, Gu Jianyun secara tidak sengaja bertemu dengan tim Hu Hu di punggung Bukit Tianyao. Saat itu, Gu Jianyun sangat membutuhkan monster untuk kembali menemuinya. Hu Hu juga melihat bahwa Gu Jianyun pandai dalam ilmu pedang, jadi dia berinisiatif mengundang Gu Jianyun bergabunglah dengan tim. Selain itu, Hu Hu juga berjanji bahwa Hu Hu tidak akan menginginkan satu pun monster yang diburunya sepanjang jalan, tetapi semuanya akan diserahkan kepada Gu Jianyun. Ketika Gu Jianyun mendengar ini, dia sangat gembira dan bergabung dengan tim. Setelah itu, selama 5 atau 6 hari, Hu Hu memimpin timnya menyapu punggung Bukit Tianyao.
Lin Bai mengikuti Gu Jianyun, sehingga setiap gerakan Hu Hu tidak luput dari pandangan Lin Bai. Lin Bai mengetahui bahwa Hu Hu berkata di depan Gu Jianyun bahwa dia datang ke Tian Yaoling untuk berlatih, namun dia terus memimpin tim di area ini, berputar-putar, dan ternyata dia tidak berlatih, melainkan mencari sesuatu. Baru pada siang hari kemarin Hu Hu menemukan sarang monster pedang berkaki 8 itu, wajahnya menunjukkan ekstasi, dan dia segera memerintahkan semua prajurit untuk beristirahat dan pergi ke sarang monster pedang berkaki 8 itu keesokan harinya. Tanpa pilihan, Gu Jianyun meninggalkan tim dan terus berburu monster. Lin Bai sekarang mengerti bahwa tidak peduli apa target Hu Hu, itu pasti terkait dengan sarang monster pedang berkaki 8 itu. Oleh karena itu, hari ini Lin Bai berinisiatif pergi bersama Gu Jianyun untuk berburu monster. Karena Lin Bai telah menyimpulkan di dalam hatinya bahwa Hu Hu pasti akan membawa Gu Jianyun ke sarang monster pedang berkaki 8 hari ini. Setelah tiba di sini, Lin Bai semakin merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Hu Hu, Yan Shen, Wan Bai, Lu Heng, dan Sui Han, kelimanya adalah pendekar pedang muda yang menjadi terkenal di dinasti Feiyun. Di antara rekan-rekan mereka, mereka hampir tak terkalahkan. Sarang monster pedang berkaki 8 saja sudah cukup untuk mereka berlima, jadi mengapa dibutuhkan begitu banyak orang? Setengah hari kemudian, tim tiba di pegunungan yang sangat luas. Wajah Hu Hu dingin, dengan sedikit kesungguhan di antara alisnya, sarang monster pedang berkaki 8 ada di depan. Ayo serang dari depan. Hati-hati, semuanya. Monster pedang berkaki 8 ini sangat kuat, dan di sana mungkin ada orang lain di antara mereka. Ada orang-orang di alam Feitian tingkat ke-6, ke-7 dan ke-8. Hu Hu mengingatkan. Semuanya, serang. Hu Hu menghunus pedangnya dan memimpin dalam bergegas menuju pegunungan. Gu Jianyun tampak bersemangat. Dia segera mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya dan bergegas keluar bersama tim. Tapi Lin Bai meraih Gu Jianyun. Gu Jianyun berkata dengan marah, "Mengapa kamu menahanku? Jika kamu tidak pergi, monster-monster ini akan dibunuh oleh mereka." Lin Bai berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, tunggu." Lin Bai memandang ke arah prajurit itu. Satu demi satu, dia bergegas ke pegunungan. Setelah sekian lama, tidak terjadi apa-apa, jadi dia berkata, "Tidak apa-apa, kamu boleh pergi." Gu Jianyun berkata dengan marah, "Kaulah yang menahanku, jika tidak, aku bisa membunuh banyak monster. Jika aku tidak cukup berburu monster hari ini, itu semua salahmu, kamu tidak bisa memukulku lagi." Kata Gu Jianyun genit. Lin Bai tersenyum tipis. Gu Jianyun segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang dan lurus ke depan. Memasuki pegunungan, sejumlah besar prajurit dan monster pedang berkaki 8 menyerang bersama-sama. Yang pertama menanggung beban terbesar tentu saja adalah 5 pendekar pedang muda Hu Hu, Yan Shen, Wan Bai, Lu Heng, dan Sui Han. Mereka berlima seperti mesin pembunuh di antara monster pedang berkaki 8 itu tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, sehingga ia jatuh ke tanah satu persatu dan langsung mati. Saat ini, Lin Bai telah melihat kekuatan dari 10 pendekar pedang muda terbaik di dinasti Feiyun, yang sungguh mengesankan. Apakah aku benar-benar terlalu khawatir? Hu Hu hanya ingin membersihkan sarang monster pedang berkaki 8 itu. Lin Bai memandang Hu Hu dan yang lainnya yang bekerja keras untuk membunuh monster-monster itu, dan segera tersenyum dan berkata, "Tapi lalu lagi omong-omong, memang benar bahwa mereka semua adalah Wu Susi yang terkenal, dan 5-10 pendekar pedang muda dari dinasti Feiyun ini benar-benar kuat." Lin Bai mengikuti Gu Jianyun dari dekat, dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tapi melihat Gu Jianyun membunuh monster itu dengan satu pukulan pedang. Gu Jianyun, ilmu pedang menekankan pembunuhan dengan satu pedang. Jika kamu bisa membunuh monster dengan satu pedang, maka jangan menahan diri dan bunuh dengan satu pedang. Lin Bai mengingatkannya ketika dia melihat keterampilan pedang Gu Jianyun. Mendengar kata-kata Lin Bai, Gu Jianyun sedikit mengangguk. Lin Bai melanjutkan, "Anda harus ingat bahwa semua seni bela diri di dunia tidak dapat lepas dari 4 elemen. Cepat, mantap, akurat, dan kejam. Jika Anda dapat mempraktikkan salah satu dari 4 elemen ini secara ekstrim, Anda itu cukup untuk mengendalikan benua kuno." Ketika Gu Jianyun mendengar kata-kata Lin Bai, seolah-olah sebuah pintu telah dibuka. Biarkan ilmu pedang Gu Jianyun melonjak. Lin Bai berkata, "Lihatlah ilmu pedang Sui Han dan Yan Shen, 2 pendekar pedang muda teratas. Ilmu pedang mereka sangat tajam. Dengan satu tusukan pedang mereka, hampir mustahil bagi lawan mereka untuk menangkis. Ini adalah itu. Kejam. Hal yang sama berlaku untuk konsepsi artistik air yang menetes yang mereka praktikkan. Konsepsi artistik air yang menetes memiliki daya tembus yang tak terlukiskan. Pertahanan dengan tingkat yang hampir sama tidak ada artinya di depan konsepsi artistik air yang menetes. Lihat pada ilmu pedang Hu Hu dan Wan Bai. Tanpa batas dan cepat, secepat kilat.
Hampir mustahil untuk menangkap bayangan pedang mereka dengan mata telanjang. Ini adalah kecepatan dan ketepatan. Mereka seharusnya berlatih konsep angin cepat, dan poin utama dari konsep angin cepat adalah kecepatan dan keganasan. Ini seperti badai yang bertiup, bahkan sehelai rumput pun tidak dapat tumbuh. Lihatlah Lu Heng, meskipun ilmu pedangnya tidak setajam Sui Han dan Yan Shen, tidak secepat Hu Hu dan Wan Bai, ilmu pedangnya kuat, dan langkahnya kuat. Saat Anda masuk ke kamp, pedang akan membuka dunia. Ini adalah stabilitas. Apa yang harus dikembangkan Lu Heng adalah konsepsi artistik bumi, yang memperluas segala sesuatu. Kemanapun pedang mencapai, segala sesuatu akan layu. Saya mendengar Lin Bai menjelaskan cara ilmu pedang, zaman kuno Jian Yun juga mendengarkan dengan sangat hati-hati. Ketika Lin Bai menggunakan Sui Han, Hu Hu dan lainnya sebagai contoh, Gu Jianyun juga menyaksikan 5 pendekar pedang muda melakukan keterampilan pedang mereka dengan sangat serius. Pada saat ini, dunia Gu Jianyun seperti matahari terik yang tergantung di langit, sangat terang. Lin Bai melanjutkan, dan Anda mengatakan bahwa, teknik pedang kuno, dan konsep artistik Aurora, yang Anda latih sama persis dengan konsep artistik angin cepat. Itu harus cepat dan akurat. Jadi, kapan Anda bisa membunuh Anda lawan dengan satu pedang? Jangan ragu, jika tidak, begitu Anda ragu, Anda akan dengan mudah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh. Selain itu, jurus pedang sudah mati, tetapi orang masih hidup. Terkadang Anda perlu bereaksi saat itu juga. Ketika pedangmu jika kamu tidak bisa membunuh lawan dengan cepat dan kasar, maka kamu harus menyesuaikan mentalitasmu dan lebih stabil, seperti Lu Heng, selangkah demi selangkah dan menunggu kesempatan untuk bergerak, sehingga kamu bisa memberikan lawanmu pukulan fatal. Ini adalah hal terakhir yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Dengan tingkat ilmu pedang Anda, selama Anda melakukan apa yang saya katakan, tidak akan menjadi masalah untuk bergabung dengan sekte di perekrutan murid semua bangsa konferensi. Lin Bai berkata dengan tidak tergesa-gesa. Gu Jianyun tertegun beberapa saat, tetapi setelah Lin Bai selesai berbicara, Gu Jianyun berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Guru atas nasihat Anda. Ketika dia mendengar Gu Jianyun memanggil guru, Lin Bai segera berkata sambil tersenyum buruk, muridku yang baik, kamu masih memiliki lebih dari 1000 monster hari ini, jika tidak, tuanku tidak akan berbelas kasihan dan akan memukulmu. Ketika Gu Jianyun mendengar ini, rambut di sekujur tubuhnya berdiri dan dia menatap. Lin Bai mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu memukulku lagi, aku akan kembali dan memberitahu ayahku untuk menghancurkanmu. Dai Dong Fang Bai, kejahatan akan dihukum, kamu tidak akan mati dengan baik. Gu Jianyun meraung. Gu Jianyun sangat marah, dia sepertinya menjadi panutan sekarang, tetapi setelah hanya 3 detik menjadi serius, dia langsung menjadi tidak tahu malu lagi. Bab 1303, bunuh seketika dengan satu pedang. Lebih dari 200 prajurit, sebagian besar berada di sekitar alam Feitian tingkat keempat, dipimpin oleh 5 dari 10 pendekar pedang muda dinasti Feiyun, kewalahan dan langsung menghancurkan monster pedang berkaki 8 itu. Tidak lama kemudian, semua monster pedang berkaki 8 di pegunungan dan alam liar pada dasarnya terbunuh. Sarangnya ada di depan, cepat masuk dan bunuh monster pedang berkaki 8 itu sepenuhnya. Hu Hu dan semua orang datang ke pintu masuk sebuah gua, dan dia memimpin dan bergegas masuk bersama orang-orangnya. Dan Gu Jianyun juga berkata dengan tidak sabar, Dong Fang Bai, aku akan buru-buru masuk dulu, luangkan waktumu, jika tidak, saat kamu masuk, semua monster pedang berkaki 8 akan dibunuh. Kata Gu Jianyun bentuknya berkedip dan berbalik menjadi bayangan, bergegas ke pintu masuk gua. Apakah aku benar-benar terlalu khawatir? Apakah Hu Hu benar-benar hanya mencoba membersihkan sarang monster pedang berkaki 8 itu? Lin Bai mengikuti Gu Jianyun dan berjalan masuk perlahan. Sarang monster pedang berkaki 8 itu gelap, lembab, dan hitam pekat, membuat prajurit itu dengan cepat tersesat saat berjalan di dalamnya. Lin Bai berjalan masuk perlahan dan tidak lagi menemukan jejak Gu Jianyun. Roar! Di depan, sepasang mata merah menyala dalam kegelapan, dan monster seperti laba-laba bergegas menuju Lin Bai. Ini adalah monster-monster di alam surga terbang tingkat keempat. Setelah dia bergegas, Lin Bai meliriknya dengan santai. Tanpa menghunus pedangnya, dia mengarahkan jarinya ke udara dan menebas dengan semburan energi pedang. Puff! Pedang itu memotong monster pedang berkaki 8 di depannya menjadi 2 dengan momentumnya yang tak terbendung. Setelah dengan santai membunuh monster pedang berkaki 8 itu, Lin Bai terus bergerak maju, sarang monster pedang berkaki 8 itu agak terlalu rumit. Bagian di sini rumit dan sulit untuk menemukan jejaknya. Gu Jianyun di mana kamu pergi? Lin Bai tertegun dan tidak menemukan jejak Gu Jianyun di depannya. Tidak bagus. Mata Lin Bai tiba-tiba menjadi gelap, dan firasat buruk muncul di hatinya. Segera, Lin Bai bergegas langsung ke dalam kegelapan dengan keterampilan tubuhnya, dan dengan cepat menerobos kegelapan seperti sambaran petir. Ah! Lari cepat! Cepat mundur,
Raja monster pedang berkaki 8 ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Binatang iblis di alam langit terbang tingkat 8. Lin Bai baru saja berjalan maju ketika dia mendengar bagian itu, terdengar jeritan yang menyayat hati. Setelah itu, sejumlah besar prajurit melarikan diri dari lorong dengan panik. Lin Bai meraih seorang prajurit dan bertanya, bisakah kamu melihat awan pedang kuno? Prajurit itu berteriak dengan marah, pergi, jangan hentikan aku, Raja Binatang Pedang Berkaki 8 di depan akan bergegas keluar, apa yang terjadi? Awan pedang kuno, aku belum pernah mendengarnya. Lin Bai mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan. Pada saat ini, seorang pejuang yang melarikan diri dari Lin Bai berhenti dan berkata kepada Lin Bai, apakah itu wanita berbaju putih yang kamu bicarakan, yang memiliki ilmu pedang yang sangat hebat? Dia ada di depan. Dia dan Sui Han baru saja bergabung pasukan. Bertarung melawan Raja Binatang Pedang Berkaki 8, memberi kita waktu. Lin Bai mendengar suara prajurit itu berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Lin Bai masuk tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia sampai di akhir lorong ini, Lin Bai melihat sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ini, ada monster pedang berkaki 8 seukuran gunung, mengaum dengan sangat ganas ke arah para prajurit di bawah. Di antara prajurit di bawah, satu-satunya yang tertinggal adalah prajurit yang lebih kuat, sementara prajurit lain dengan kekuatan lebih rendah semuanya telah melarikan diri. Lin Bai menemukan Gu Jianyun dan Sui Han di antara kerumunan. Pada saat ini, mereka berdua juga dalam keadaan yang sangat malu. Pakaian putih di tubuh Gu Jianyun sudah menunjukkan banyak luka, berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Sui Han juga memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Nona Gu Jianyun, ayo kita serang kirinya bersama-sama. Sui Han berkata pada Gu Jianyun kali ini. Baik, Gu Jianyun menjawab, dengan ekspresi tekad di wajahnya. Segera, Sui Han dan Gu Jianyun menggunakan keterampilan mereka untuk bergegas menuju Raja Monster Pedang Berkaki 8. Teknik pedang Sui Han setajam air yang menetes menembus batu, ketika pedang itu jatuh, meninggalkan lubang darah sebesar kepalan tangan di sisi kiri Raja Binatang Pedang Berkaki 8, menyebabkan Raja Binatang Pedang Berkaki 8 berteriak kesakitan. Ketika Gu Jianyun melihat ini, dia segera melangkah maju dengan pedangnya, dan menebas dengan kilatan cahaya pedang, membunuh sisi kiri Raja Binatang Pedang Berkaki 8 hingga menjadi berantakan. Namun, serangan sekuat itu dari kedua orang tersebut gagal membunuh secara langsung Raja Binatang Pedang Berkaki 8 itu. Sebaliknya, hal itu membuatnya marah. 8 tentakel tajam yang setajam bilah menebas bersama-sama. Di tengah amukan angin, Sui Han dan Gu Jianyun ekspresinya berubah karena terkejut, dan dia buru-buru mundur dan pergi. Namun pejuang lain tidak seberuntung itu. Langsung dipotong menjadi dua oleh pukulan Raja Monster Pedang Berkaki 8. Sui Leng berkata, itu terlalu kuat, kita bukan tandingannya. Kamu tahu kamu bukan tandingannya, kenapa kamu tidak lari? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Sui Han dan Gu Jianyun buru-buru melihat ke belakang, dan kebetulan melihat Lin Bai keluar dari kegelapan. Dong Fang Bai, kamu datang tepat pada waktunya. Kita bertiga harus bisa bertarung bersama, kata Gu Jianyun dengan wajah bahagia. Lin Bai berjalan mendekat, meraih pergelangan tangan Gu Jianyun, dan berkata, ayo pergi, pelatihan sudah selesai, jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Sui Han memandang Lin Bai, matanya sedikit kusam, dan kemudian dia melihat ke arah lainnya tempat-tempat gelap. Lin Bai tersenyum dan berkata, Sui Han, apakah kamu juga menyadarinya? Sui Han mengangguk sedikit. Gu Jianyun tampak bingung dan bertanya, Sui Han, Dong Fang Bai, apa yang kamu temukan? Sui Han tetap diam, wajahnya penuh amarah. Lin Bai terkekeh dan berkata, idiot, kamu benar-benar idiot. Tidakkah kamu menyadari bahwa para prajurit di sini yang bertarung melawan Raja Binatang Pedang Berkaki 8 semuanya adalah prajurit dari punggung Bukit Tianyao? Dan kota Jianhen ada tidak ada pejuang. Ada Hu Hu, Yan Shen, Wan Bai, dan Lu Heng. Kemana perginya keempat pendekar pedang muda dari dinasti Fei Yun ini? Jangan mengira mereka tersesat, termasuk aku. Aku memasuki sarangnya setelah kamu dan aku menemukan tempat ini. Apakah mereka semua bodoh? Tidak bisakah mereka menemukannya? Lin Bai berkata sambil terkekeh. Gu Jianyun terkejut setelah mendengar ini, dan buru-buru melihat sekeliling, dan tentu saja dia tidak menemukan jejak Hu Hu dan yang lainnya. Ya, kemana perginya Hu Hu dan yang lainnya? Mengapa kamu tidak datang dan membantu kami melawan Raja Binatang Pedang Berkaki 8? Seru Gu Jianyun. Lin Bai berkata, aku khawatir kita sedang dimanfaatkan. Hu Hu ini punya rencana besar. Dia menggunakan kita untuk menahan Raja Binatang Pedang Berkaki 8. Aku hanya tidak tahu apa yang dia lakukan. Lin Bai sedikit penasaran sekarang. Hu Hu meminta para prajurit dari punggung Bukit Tianyao untuk menjerat Raja Binatang Pedang Berkaki 8, tapi mereka menghilang. Jadi apa yang sebenarnya mereka lakukan? Ayo pergi,
Pergi dulu. Lin Bai meraih pergelangan tangan Gu Jianyun dan bersiap meninggalkan sarang. Tetapi pada saat ini, Raja Monster Pedang Berkaki Delapan itu meraung ke arah ketiga orang itu, aumannya menggerakkan langit, dan kekuatannya luar biasa. Sui Han berkata dengan suara dingin, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi jika kita tidak melukai Raja Binatang Pedang Berkaki Delapan terlebih dahulu. Lin Bai tertegun dan berbalik untuk melihat Raja Berkaki Delapan. Raja Pedang Binatang. Gu Jianyun berkata, Saudara Dong Fang Bai, Sui Han, kita harus bergabung untuk menyerang tangan kirinya seperti sebelumnya untuk melukainya. Lalu kita akan pergi dulu dan pergi ke Hu Hu dan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah. Sui Han mengangguk sedikit. Oke, tidak. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Bunuh. Apakah kamu masih perlu bergabung? Lin Bai melepaskan pergelangan tangan Gu Jianyun, mengeluarkan pedang tajam dari penyimpanan tas, dengan cibiran di wajahnya, dan berjalan ke urutan ke-8 di depan Raja Binatang Bilah Kaki. Raja Binatang Pedang Berkaki Delapan itu meraung dengan marah, mengangkat pedangnya, dan menebas Lin Bai. Kematian. Sosok Lin Bai bergoyang saat pedang itu jatuh. Sui Han dan Gu Jianyun melihat bahwa pada saat Lin Bai menghilang, cahaya pedang yang ganas dan tajam melintas melewati gua dengan kecepatan yang sangat cepat. Sikat. Raja Monster Pedang Berkaki Delapan itu tampak diam, dan pedang yang diayunkannya tetap berada di udara. Sosok Lin Bai muncul di depan Raja Binatang Pedang Berkaki Delapan lagi, menyarungkan pedangnya, dan berjalan kembali ke Gu Jianyun dengan anggun, tersenyum, ayo pergi. Gu Jianyun dan Sui Han memandangi patung terbang itu dengan dingin. 8 Raja Binatang Pedang Berkaki di tingkat ke-8, hanya bilah dan tubuhnya yang meledak, terbelah menjadi 2 bagian, dan jatuh ke tanah. Dan di gua ini, tanda pedang terang menyala, dan suara bumi bergetar datang dari seluruh gua, dan gua itu mulai runtuh. Sui Han dan Gu Jianyun tercengang. Raja Monster Pedang Berkaki 8 yang begitu sulit dihadapi begitu mudah dibunuh oleh Lin Bai dengan satu pedang. Bab 1304, Dewa, Setan, Peri dan Hantu. Legenda 5 Pedang. Setelah Lin Bai menyeret Gu Jianyun keluar dari gua, bekas pedang yang ditinggalkan oleh pedang Lin Bai meledak dan seluruh gua mulai runtuh, mematahkan Raja Binatang Pedang Berkaki 8 itu menjadi 2. Terkubur. Sebelum pergi, Lin Bai diam-diam menelan darah iblis Raja Binatang Pedang Berkaki 8. Ini. Sui Han melihat pemandangan yang ditemukan di dalam gua dengan tidak percaya. Pedang itu begitu cepat hingga hampir menghilang tanpa jejak. Pedang itu menyapu gua, memotong pedang dan tubuh Raja Binatang Pedang Berkaki 8 itu menjadi 2 bagian, dan bahkan membelah gua dengan satu pedang. Itu seperti saat itu, hanya ada cahaya pedang di langit dan bumi, dan tidak ada yang lain. Apakah ini suasana Gale of Wind? Sui Han memandang punggung Lin Bai dengan ngeri dan berkata dengan ketakutan, tidak, itu jelas bukan suasana Gale of Wind. Setidaknya suasana hatinya jauh lebih kuat daripada Hu Hu dan Wan Bai. Gu Jianyun mengenali pedang Lin Bai. Dia memandang Lin Bai dengan tercengang, pedang itu tadi adalah. Bisakah kamu? Lin Bai terkekeh dan berkata, iya. Gu Jianyun bodoh. Jurus kelima dari teknik pedang kuno, yang digunakan oleh Lin Bai setidaknya 3 kali lebih kuat dari awan pedang kuno. Apakah ini 4 elemen seni bela diri yang Anda sebutkan? Apakah cepat, mantap, akurat, dan kejam? Apakah ini yang disebut cepat dan akurat? Gu Jianyun bergumam. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Pikiran Gu Jianyun sedang kacau. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ilmu pedang Lin Bai jauh melampaui miliknya. Dia tidak hanya melampaui dia, tetapi dia juga melampaui Sui Han sejauh ini. Membunuh Raja Monster Pedang Berkaki 8 di alam Feitian tingkat 8 dengan satu pedang. Jika berita ini tersebar, nama Lin Bai pasti akan masuk dalam 10 pendekar pedang muda terbaik di dinasti Feiyun. Ah, lari. Ketika Lin Bai menarik Gu Jianyun dan hendak meninggalkan sarang, dia terkejut saat mengetahui bahwa para prajurit yang melarikan diri di depannya berlari kembali ketakutan. Dan mereka tampak menyedihkan. Ada apa? Sui Han menarik seorang prajurit dan bertanya. Prajurit itu berkata dengan wajah penuh ketakutan, Saudara Sui Han, tolong selamatkan kami. Raja Monster Pedang Berkaki 8 lainnya telah keluar. Itu adalah keberadaan kesempurnaan agung di alam surga terbang. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Saudara Sui Han, kami mengikutimu ke sini. Kamu harus menyelamatkan kami. Ketika Sui Han mendengar ini, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Apakah ada monster pedang berkaki 8 lainnya di alam surga terbang yang sempurna di luar? Gu Jianyun berseru dan bertanya, apa yang terjadi? Lin Bai berkata, ini tidak sederhana. Tidak ada tempat untuk 2 harimau di satu gunung, kecuali 1 jantan dan 1 betina. Kami membunuh menantu perempuan seseorang, dan sekarang suaminya telah kembali untuk membalas dendam.
Sui Han mendengar ini wajah Lin Bai berubah jelek ketika dia berkata, kumpulkan para pejuang yang telah memasuki semua sarang saat ini. Bersama-sama, kita akan menjadi lebih kuat. Jangan khawatir, karena aku membawamu ke sini, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Pergilah. Sui Han berteriak kepada prajurit itu. Prajurit itu berkata dengan gembira, oke. Saya akan segera memberi tahu mereka. Lin Bai memutar matanya dan menarik Gu Jianyun menuju lorong gelap di sampingnya. Sui Han berteriak, Dong Fang Bai, mau kemana? Lin Bai berkata, cari Hu Hu dan yang lainnya. Apakah mungkin untuk tinggal di sini dan menunggu binatang iblis di alam surga terbang membunuhmu? Bolehkah aku memberitahumu? Rencananya saat ini adalah menemukan Hu Hu, Wan Bai, Yan Shen, dan Lu Heng. Jika kita bergabung, kita mungkin bisa berjuang untuk keluar dari sarang ini. Jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Lin Bai menarik Gu Jianyun, mengabaikan Sui Han, dan berjalan langsung ke lorong lain dalam kegelapan. Ketika Sui Han mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, dia berpikir itu masuk akal dan berkata, biarkan semua prajurit dari punggung Bukit Tianyao mengikuti kita. Segera, Sui Han memimpin dan mengikuti Lin Bai. Gu Jianyun diseret oleh Lin Bai dan berkata, Dong Fang Bai, apakah kita akan mati? Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu takut mati? Wajah Gu Jianyun penuh kekhawatiran. Lin Bai langsung merasa bahagia. Gadis kecil ini telah dimanjakan sejak kecil dan tumbuh di bawah kasih sayang Gu Qingyun, dia tidak pernah mengalami hidup atau mati. Tidak seperti Lin Bai, sejak dia membangkitkan semangat bela dirinya, dia telah merangkak antara hidup dan mati, menjilati darah dari ujung pisau. Lin Bai sudah lama terbiasa dengan bencana hidup dan mati seperti ini. Jangan khawatir, aku akan melindungimu dan pergi dengan selamat. Aku masih di sini karena aku hanya ingin tahu apa yang direncanakan Hu Hu dan yang lainnya. Pertarungan besar, menggunakan kita untuk menahan Bafot yang kuat Sabrebis, dan apa yang mereka lakukan. Saya sangat penasaran. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Saya khawatir saya menebaknya sedikit, Sui Han menyusul saat ini dan berkata dengan dingin. Lin Bai memandang Sui Han dengan rasa ingin tahu. Gu Jianyun berkata, saudara Sui Han, apa yang kamu tahu? Sui Han berkata dengan sungguh-sungguh, menurut legenda, alasan mengapa punggungan Tianyao disebut punggungan Tianyao adalah karena ada pedang yang disembunyikan di sini. Ketika Gu Jianyun mendengar apa kata Sui Han, dia langsung berkata dengan ngeri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini adalah legenda. Pedang iblis tidak akan pernah ada di sini. Kalau tidak, mengapa tidak ada yang menemukannya selama bertahun-tahun? Saudara Sui Han, apakah kamu mengatakan itu pedang iblis disembunyikan di sarang binatang pedang berkaki 8 ini? Gu Jianyun menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Lin Bai bertanya-tanya, apa yang kamu bicarakan? Adakah yang bisa menjelaskan kepadaku apa artinya ini? Gu Jianyun memandang ke arah Dong Fang Bai dan berkata, saudara Sui Han sedang berbicara tentang pedang iblis Si Huang. Pedang iblis Si Huang. Jian Si Huang. Lin Bai memandang Sui Han dengan bingung. Sui Han berkata, saudara Dong Fang, saya khawatir Anda bukan seorang pejuang dari Lingnan di wilayah segala bangsa. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tidak berkomitmen dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa melihatnya? Sui Han berkata sambil tersenyum, jika saudara Dong Fang adalah seorang pejuang di Lingnan di alam segala bangsa, maka, bagaimana mungkin Anda tidak pernah mendengar tentang legenda 5 pedang, dewa, setan, dewa, dan hantu? Lin Bai tercengang, dia memang belum pernah mendengarnya. Gu Jianyun buru-buru menjelaskan, di tanah Lingnan di wilayah 10.000 kerajaan, ada 5 pedang terkenal yang tiada taranya. Menurut legenda, setiap prajurit yang memperoleh pedang terkenal itu bisa menjadi penguasa wilayah 10.000 kerajaan, dan bahkan di benua timur. Buatlah nama untuk dirimu sendiri. Mantan pemilik kelima pedang ini telah menggunakannya untuk membuat nama besar di dunia semua bangsa. 5 pedang ini, tidak peduli dari aspek pemilihan material, penempaan, pengerjaan, kekuatan, secara komparatif, itu dapat dianggap sebagai senjata magis unik di wilayah semua negara. Tanah Lingnan hari ini. Di antara 5 pedang dewa, iblis, makhluk abadi, dan hantu, pedang dewa ada di tangan Kekaisaran Qinglong, dan itu adalah salah satu artefak nasional Kekaisaran Qinglong. Pedang abadi diabadikan dalam sekte pedang Tongtian di puncak paviliun pedang tersembunyi, menyerap esensi matahari dan hari bulan dan malam. Dan pedang iblis, pedang hantu, dan pedang iblis, ketiga pedang ini masih hilang. Sekarang seluruh Universitas Lingnan hilang. Para pembudidaya pedang yang kuat di tanah semuanya dengan panik mencari jejak iblis pedang, pedang hantu, dan pedang iblis. Wajah Gu Jianyun menunjukkan sedikit kesungguhan. Jika pedang iblis benar-benar ada di punggung Bukit Tianyao, siapa yang bisa mendapatkannya?
Pedang iblis ini pasti memiliki tempatnya di ranah semua negara. Pedang iblis Si Huang, aku tertarik. Lin Bai menyeringai, ayo pergi dan lihat trik apa yang dimainkan Hu Hu dan yang lainnya. Lin Bai tersenyum sedikit, dengan sedikit haus. Darah di senyumannya. Bab 1305 Pedang Iblis Si Huang. Saat Lin Bai, Sui Han, dan Gu Jianyun bertarung sengit melawan Raja Monster Pedang Berkaki 8 di dalam gua. Sisi lain, Hu Hu mengambil peta dan melihat penjelasannya secara detail, lalu berkata dengan mata berbinar, tepat di depan, seharusnya tidak ada kesalahan. Yan Shen berkata, tetapi ada area yang luas di depanmu. Tidak ada jalan masuk ke dinding batu. Di mana sebenarnya pedang iblis Si Huang? Wan Bai dan Lu Heng juga cukup bingung. Tidak ada jalan lain di depan, jadi mengapa mereka yakin pedang iblis itu pasti ada di sini? Hu Hu berkata dengan dingin, menurut tanda di peta, pedang iblis seharusnya ada di lokasi kita. Sama sekali tidak ada kesalahan. Mengapa tidak? Hu Hu juga sangat bingung. Mereka berempat berdiri bersama dan berpikir untuk waktu yang lama. Wan Bai berkata dengan ringan, mungkinkah itu di bawah tanah? Ketika Hu Hu dan Yan Shen mendengar ini, mata mereka bersinar dengan ekstasi, galilah 3 kaki ke dalam tanah untukku dan temukan pintu masuk. Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Para prajurit tak berguna dari punggungan Tianyao di depan kita tidak akan bisa bertahan lama. Saat Raja Monster Pedang Berkaki 8 dari alam surga terbang datang kembali dan merawat mereka, inilah waktunya untuk menjaga kita. Kita harus. Sebelum itu, gali pedang iblis itu. Hu Hu berteriak, dan menggali pedang dari tas penyimpanan ke dalam tanah. Yan Shen, Wan Bai, dan Lu Heng semuanya saling berpandangan, mengeluarkan pedang mereka secara bersamaan, dan menyerang dengan Hu Hu. Tak lama kemudian, mereka berempat bergabung dan menggali lubang setinggi 1000 meter. Namun saat mereka terus menggali ke bawah, mereka menyentuh lingkaran terlarang di bebatuan di tanah. Kami menyentuh batasannya, itu pasti di sini, pahat. Hu Hu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat gembira saat mereka menyentuh batasan tersebut. Jika ada batasan di sini, pasti ada harta karun di bawah tanah. Mereka berempat bekerja sama dan menggunakan semua harta yang tersedia di tas penyimpanan untuk mendobrak lapisan batasan ini. Gemuruh. Saat batasan dilanggar, getaran hebat menyebar, dan mereka berempat jatuh bersama. Lin Bai memimpin Gu Jianyun dan Sui Han ke sarang monster pedang berkaki 8 itu. Lin Bai tiba-tiba merasa terkejut, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Barat laut. Mata Lin Bai berkedip, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk segera bergegas ke barat laut. Tidak lama kemudian, Lin Bai, Gu Jianyun, dan Sui Han sampai di lubang besar yang digali oleh Hu Hu dan lainnya. Turun. Lin Bai melompat dan jatuh ke dalam lubang besar. Setelah jatuh ke dalam lubang besar, Lin Bai menemukan bahwa ada ruangan batu sederhana di bawahnya, dengan meja batu, kursi dan bangku di dalamnya, sepertinya itu adalah gua seorang senior tertentu. Di tengah gua, di platform tinggi, sesosok kerangka duduk bersila. Tulang-tulangnya sudah ternoda karat, dan daging serta darahnya telah terkikis oleh waktu. Di lutut kerangka itu, ada pedang putih keperakan yang bersinar ungu. Cahaya ungu itu sangat menakutkan saat prajurit itu masuk, sedikit suara pedang datang dari pedang panjang, yang cukup spiritual. Saat ini, ada 4 pria yang mengelilingi kerangka itu, mereka adalah Hu Hu, Lu Heng, Yan Shen, dan Wan Bai. Mereka berempat memandang pedang di lutut kerangka itu dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Setelah Gu Jianyun dan Sui Han masuk, mereka berdua berseru serempak, pedang iblis. Si Huang, benarkah di sini? Seru Gu Jianyun. Lin Bai menyipitkan matanya dan melihat ke arah pedang panjang itu. Dia menebaknya tanpa berpikir. Itu pasti pedang iblis Si Huang, salah satu dari 5 pedang abadi, iblis, dan iblis, yang tersebar di tanah Lingnan. Saat Gu Jianyun dan Sui Han berteriak, Hu Hu dan yang lainnya juga menemukan Lin Bai. Hu Hu berkata dengan dingin, aku tidak menyangka kamu akan menemukan tempat ini. Raja binatang pedang berkaki 8 di alam surga terbang tingkat 8 tidak dapat menghentikanmu. Ketika Sui Han mendengar ini, dia segera berkata dengan dingin, Hu Hu, kamu makhluk tercela dan tak tahu malu ini benar-benar menggunakan kita sebagai tameng untuk menarik perhatian Raja binatang pedang berkaki 8. Sudahkah Anda mengetahui sejak lama bahwa ada monster pedang berkaki 8 di alam surga terbang tingkat 8 di sarang ini, dan ada juga monster pedang berkaki 8 di kesempurnaan agung alam surga terbang? Hu Hu mencibir, aku sudah tahu bahwa kamu bisa apa yang kamu lakukan padaku. Saya telah mendapatkan keuntungan terbesar dari perjalanan saya. Saya mengizinkan Anda lolos dari kematian hari ini, jadi apa yang dapat saya lakukan? Hu Hu tersenyum dengan dingin, mengulurkan tangannya, dan mengambil segenggam putih keperakan dari tulangnya. Pedang panjang itu diambil. Pedang iblis Si Huang dipegang di tangan Hu Hu, dan segera bersinar terang. Kekuatan pedang yang dahsyat meledak,
menyebar dan bergema di ruang batu ini. Di bawah kekuatan pedang ini, Lin Bai merasakan ketakutan yang mendalam, seolah pedang itu dapat dengan mudah merobek langit dan bumi menjadi berkeping-keping hanya dengan satu tebasan. Pedang Iblis Si Huang, aku menemukanmu. Hu Hu berkata dengan penuh semangat sambil memegang pedang panjang berwarna putih keperakan. Wan Bai bertanya pada saat ini, Tuan Muda Ketiga, sekarang pedang Iblis Si Huang telah diperoleh, apa yang harus kita lakukan terhadap ketiga orang ini? Hu Hu berkata dengan dingin, karena Raja Binatang Pedang Berkaki Delapan tidak dapat membunuh mereka, mari kita melakukannya untuknya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki nilai guna sekarang, jadi singkirkan mereka. Aku ingin dekat dengan pedang Iblis Si Huang, kata Hu Hu sambil tersenyum gembira. Saya mengerti. Wan Bai, Yan Sen, dan Lu Heng merespons sedikit, lalu berbalik untuk melihat Lin Bai, Gu Jianyun, dan Sui Han. Mereka bertiga memiliki cibiran di wajah mereka. Yan Sen secara khusus melihat ke arah Sui Han dan berkata dengan dingin, Sui Han, kita semua dikenal sebagai 10 pendekar pedang muda teratas di dinasti Fei Yun. Saya mendengar bahwa Anda memiliki pemahaman yang sangat mendalam dari konsepsi artistik yang menetes. Saya akhirnya punya waktu untuk melihatnya hari ini. Tolong beri saya pencerahan. Yan Sen bergegas menuju Sui Han sebelum suaranya jatuh. Yan Sen mengambil tindakan, dan cahaya pedang yang tajam dan tak terbatas menembus udara dan menusuk di depan Sui Han. Konsep artistik tentang air yang menetes. Seru Sui Han, segera menghunus pedangnya dan menyerang ke depan dengan pedang. Keduanya sedang mempraktikkan konsepsi artistik yang menetes, dan mereka sangat mahir dalam konsepsi artistik. Saat mereka bertarung, mereka segera meletus dengan kekuatan pedang yang cemerlang, dan cahaya pedang yang menakutkan menyapu, hampir merobohkan ruang batu seketika. Wan Bai tersenyum ringan, sayang sekali Sui Han dikalahkan terlebih dahulu oleh Yan Sen. Sepertinya kita hanya bisa menghadapi keduanya. Lu Heng terkekeh dan berkata, sebenarnya, aku juga ingin melawan Sui Han. Lagi pula, di sini kekuatan konsepsi artistik seseorang yang menetes tidak kalah dengan Yan Sen. Ini adalah kesempatan langka untuk berdiskusi. Lupakan saja, mari kita bahas keduanya dulu. Lu Heng tersenyum ringan. Wan Bai berjalan ke depan dengan dingin dan berkata, untuk menghadapi dua orang ini, kita berdua tidak perlu mengambil tindakan. Saya sudah cukup. Gu Jianyun, dan yang bernama Dong Fang Bai, gunakan ilmu pedang terkuatmu. Kalau tidak, saat aku menghunus pedangku, kamu tidak akan punya kesempatan. Wan Bai melangkah maju, angin sepoi-sepoi bertiup ke seluruh tubuhnya. Di tengah angin, konsep artistik angin menderu berkecamuk. Suasana hati yang luar biasa. Dong Fang Bai, apa yang harus kita lakukan? Wajah Gu Jianyun menjadi pucat dan dia buru-buru menatap Lin Bai dan bertanya. Lin Bai tersenyum dan berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Pergi dan bunuh Wan Bai. Aku, Gu Jianyun terkejut. Lin Bai berkata, ya, dia telah memahami konsep artistik angin Gale, dan yang Anda praktikkan adalah konsep artistik Aurora. Kedua konsepsi artistik ini memiliki tujuan yang sama, jadi Anda bisa berlatih dengannya. Mungkin Anda bisa memanfaatkannya. Itu, pahami konsepsi artistik Aurora. Pergilah, jangan takut. Ilmu pedang tanpa meminum darah hanyalah tipuan. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, wajah Gu Jianyun menunjukkan keseriusan, dia mengambil 2 langkah ke depan, menghunus pedangnya yang tajam dan mengarahkannya ke Wan Bai dengan dingin, berkata dengan suara dingin, lawanmu hanya aku. Bab 1306 Awan Pedang Kuno. Secercah cahaya dalam situasi putus asa. Gu Jianyun merasa Lin Bai benar, ilmu pedang yang kuat hanya berbicara di atas kertas tanpa meminum darah. Ilmu pedang sejati selalu diasah antara hidup dan mati. Gu Jianyun akhirnya mengambil keputusan, mengumpulkan keberanian, melangkah maju, dan menghadapi Wan Bai secara langsung, salah satu dari 10 pendekar pedang muda terbaik di dinasti Fei Yun. Wan Bai memandang Gu Jianyun dengan jijik dan berkata dengan suara dingin, hanya kamu. Haha, oke, aku akan bermain denganmu. Gadis kecil, gunakan pedangmu. Ketika Gu Jianyun mendengar nada menghina Wan Bai, hatinya tiba-tiba marah. Dia menunjukkan teknik pedang di tangannya, dan kekuatan, seni pedang kuno, segera meledak, dan cahaya pedang yang terang menembus tenggorokan Wan Bai dan naik. Wan Bai mencibir dan berkata, pedang cepat. Gadis kecil, tahukah kamu bahwa aku, Wan Bai, sedang mempraktikkan konsep angin Gale? Pedang siapa yang kamu bersaing denganku? Apakah kamu tidak mencari kematian? Wan Bai mencibir dan mengejang. Saat pedang itu bergerak, dengan kecepatan yang hampir sulit dideteksi dengan mata telanjang, pedang itu segera memblokir pedang Gu Jianyun. Sangat cepat. Gu Jianyun terkejut. Baru saja, Gu Jianyun merasa pedangnya hendak mengenai tenggorokan Wan Bai, tetapi ketika ujung pedangnya masih 1 inci dari tenggorokannya, Wan Bai tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang Gu Jian dengan pedang yang cepat dan ganas.
Awan menghalanginya. Apakah ini konsepsi artistik dari Gailwin? Gu Jianyun kecewa, tapi dia tidak kecewa. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Segera, pedang Gu Jianyun tiba-tiba berubah dan dia membunuh Wan Bai lagi. Wan Bai juga menghadapi serangan itu. Lin Bai berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini, dan berkata sambil tersenyum, konsepsi artistik Aurora versus konsepsi artistik kekuatan angin kencang. Kedua konsepsi artistik tersebut terkenal dengan kata, kuai. Saya tidak tahu siapa dua pedang cepat yang ada di sini. Duel akan menang. Lin Bai menyaksikan duel antara Gu Jianyun dan Wan Bai dengan penuh minat. Konsepsi artistik angin kencang versus konsepsi artistik Aurora. Duel antara dua pedang cepat. Pada saat yang sama, Lin Bai juga melirik ke arah Hu Hu dari sudut matanya dan melihat bahwa dia sedang memegang pedang iblis Si Huang, siap untuk mengenali pemiliknya. Biarkan kamu bersenang-senang dulu. Lin Bai memalingkan muka dari Hu Hu dan menyaksikan duel antara Gu Jianyun dan Wan Bai. Lu Heng muncul saat ini dan mencibir, Sui Han dan Yan Shen sedang bertarung, Gu Jianyun dan Wan Bai sedang bertarung. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain berurusan denganmu. Lu Heng, dia memandang Lin Bai dengan senyum. Berurusan denganku. Hanya kamu. Tidak cukup berkualitas. Lin Bai memandang Lu Heng dengan jijik dan berkata dengan nada menghina. Sialan. Lu Heng melihat ekspresi jijik di mata Lin Bai, dan dia langsung merasa marah. Lagi pula, dia juga salah satu dari 10 pendekar pedang muda di dinasti Fei Yun. Hanya ada beberapa orang di antara rekan-rekannya siapa yang bisa bertarung dengannya. Dan Lin Bai, orang tak dikenal, sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ini sangat memukul harga diri Lu Heng. Kalau begitu mari kita lihat apakah aku memiliki kualifikasi. Lu Heng mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya, dan kekuatan yang kuat terkondensasi di ujung pedang, membanjiri Lin Bai seperti gunung. Kekuatan pedang ini menghancurkan segalanya dan menghancurkan kehampaan. Konsepsi artistik bumi memuat segala sesuatu, kekuatannya berasal dari bumi, dan menghancurkan langit dan bumi. Konsepsi artistik bumi. Lin Bai memandang Lu Heng, masih dengan senyum menghina di bibirnya. Lu Heng menyerang dengan pedangnya, dan kekuatan dahsyat meledak. Gemuruh. Kekosongan itu bergetar. Pedang menakutkan menusuk di depan Lin Bai, tapi Lin Bai menolak menghindar dan membiarkan pedang Lu Heng menyerang. Patah. Saat pedang mencapai Lin Bai mengangkat jari pedangnya sedikit, terbang sedikit lebih tinggi, dan kekuatan mengerikan meledak, langsung menghancurkan kekuatan pedang Lu Heng, dan kemudian menyerang Lu Heng. Terbang keluar. Puff. Lu Heng terbang mundur, muntah darah, dan tampak pucat. Bagaimana ini mungkin? Kamu dan aku sama-sama pejuang pada level yang sama, tetapi kamu dapat dengan mudah mematahkan keterampilan pedangku dengan satu jari tanpa menggunakan pedangmu. Lu Heng bangkit dari tanah dan berkata dengan ngeri. Jari itu tadi. Lu Heng menenangkan diri dan dengan hati-hati mengingat kekuatan jari Lin Bai barusan. Dalam benak Lu Heng, jari Lin Bai perlahan melambat. Lu Heng melihat jari Lin Bai tampak acak-acakan, namun kekuatan di jari itu seperti angin kencang dan hujan lebat. Kekuatan mengerikan itu seperti jaring, yang pasti akan mengenai Lu Heng. Ini adalah konsepsi artistik. Seru Lu Heng. Dia sudah merasakan sepertinya ada konsepsi artistik yang tidak biasa di jari Lin Bai. Apakah kamu melihatnya? Lin Bai terkekeh. Lu Heng berkata dengan dingin, apa konsepsi artistik yang terkandung di jarimu tadi? Lin Bai berkata, tidak masalah jika ku beritahu, konsepsi artistik ini disebut konsepsi artistik hujan lebat. Bas. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Lu Heng menyipitkan matanya, seluruh tubuhku terasa mati rasa. Setelah Lin Bai memukul mundurnya dengan satu jari, dia terus melihat pertarungan sengit antara Gu Jianyun dan Wan Bai. Huff, gadis kecil, apakah kamu masih ingin bertarung? Kata Wan Bai sambil mencibir. Gu Jianyun mengenakan pakaian putih dan berlumuran darah saat ini. Setidaknya ada 100 bekas pedang yang menakutkan di tubuhnya. Darah mengalir ke bawah dan hampir mengubah Gu Jianyun menjadi pria berdarah. Semua bekas pedang ini ditinggalkan oleh Wan Bai. Konsep artistik angin kencangnya membuat keterampilan pedangnya semakin cepat. Bertarung. Kenapa tidak bertarung? Gu Jianyun mengertakkan gigi dan bergegas maju dengan pedangnya. Cahaya pedang yang terang menyapu langit, dan dia berada di depan Wan Bai dalam sekejap. Wan Bai mencibir dan berkata, menurutku, kecepatan ilmu pedangmu terlalu lemah. Karena kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini, maka pergilah ke neraka. Wan Bai mencibir dan menggunakan kekuatan penuh konsep Gale. Keterampilan pedangnya langsung menghilang ke dalam kehampaan. Niat membunuh yang tak terlihat menyelimuti Gu Jianyun dari segala arah, seolah-olah ada jutaan pedang yang menyerang tubuh Gu Jianyun, tidak ada jejak, tapi memang ada. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba membeku dan matanya menjadi tajam. Gu Jianyun diselimuti oleh niat membunuh yang dingin ini, dan seluruh tubuhnya gemetar,
bayangan kematian muncul di benaknya, dan dia berkata dengan putus asa di wajahnya, apakah aku akan mati? Lin Bai menyaksikan adegan ini dalam diam. Dia telah dengan jelas melihat bahwa Gu Jianyun telah jatuh ke dalam situasi pembunuhan Wan Bai, dan berada dalam bahaya kematian dalam sekejap, tetapi Lin Bai masih tidak datang untuk menyelamatkan. Ketika Gu Jianyun putus asa, dunia seakan berubah menjadi kegelapan di depannya, dan dalam kegelapan ini, sinar fajar menembus kegelapan, langsung memenuhi udara. Mata Gu Jianyun menatap fajar yang menembus kegelapan. Setelah sekejap, fajar menyingsing ke depan. Konsep artistik Aurora. Ini konsep artistik Aurora. Saya ingin menangkapnya. Gu Jianyun melihat fajar tiba-tiba muncul di depannya, mengertakkan gigi, dan bergegas menuju fajar terlepas dari segalanya. Pada saat ini, Lin Bai melihat kecepatan Gu Jianyun tiba-tiba meningkat tajam, dan keterampilan pedangnya sangat halus dan tidak terlihat. Ilmu pedangnya bahkan lebih cepat dari Wan Bai. Pedang Wan Bai menusuk tenggorokan Gu Jianyun tanpa bekas. Pada saat ini, Gu Jianyun juga menikam Wan Bai dengan pedangnya. Dalam duel antar pedang cepat, kita hanya bisa melihat pedang siapa yang lebih cepat. Engah. Suara cipratan darah keluar. Di lapangan, keterampilan pedang Gu Jianyun dan Wan Bai lewat begitu cepat sehingga tidak dapat ditemukan, dan dalam sekejap, kepala Wan Bai terbang ke udara. Gu Jianyun memenggal kepala Wan Bai dengan satu pedang. Pedang Wan Bai melewati leher Gu Jianyun, menerbangkan genangan darah, tapi gagal membunuh Gu Jianyun. Bahkan Lin Bai sekarang tidak mengerti Gu Jianyun, dan bagaimana pedang itu membunuh Wan Bai. Saya akhirnya memahami konsepsi artistik Aurora, kata Lin Bai sambil terkekeh. Di momen antara hidup dan mati, Gu Jianyun akhirnya memahami konsepsi artistik Aurora, dan kecepatan keterampilan pedangnya melampaui Wan Bai. Sebelum Wan Bai bunuh diri dengan satu pedang, dia membunuh Wan Bai terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, ketika Gu Jianyun membunuh Wan Bai, Huhu di platform batu giok berteriak dengan sedih dan menjadi marah, tidak. Tidak. Bagaimana kamu bisa menolakku? Bagaimana kamu bisa menolakku? Jadilah tuan barumu. Aku bekerja sangat keras untuk menemukanmu. Kenapa kamu menolakku? Huhu berteriak sedih. Lin Bai mengangkat matanya dan melihat pedang panjang yang dipegang oleh Huhu bergetar hebat, seolah-olah akan terlepas dari tangan Huhu. Lin Bai tersenyum dan berkata, gagal mengenali tuannya. Bab 1307 Pedang Iblis mengenali tuannya. Kamu tidak bisa menolakku. Aku bekerja sangat keras untuk menemukanmu. Biarkan aku menjadi tuan barumu, dan aku akan membuat cahayamu bersinar di perbatasan semua negara lagi. Aku adalah tuan muda ketiga dari Jianhen Kota. Saya telah menguasai pedang sejak saya masih kecil. Jika saya tidak menjadi tuan baru Anda di dunia ini, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan baru Anda? Huhu dengan erat memegang pedang iblis Si Huang dan berteriak dengan sedih, miliknya matanya merah darah dan wajahnya merah, sang meraung tidak sabar. Tapi setelah pedang iblis itu bergetar hebat, seruan pedang bergema di langit, dan ledakan kekuatan pedang meledak, langsung menjatuhkan Huhu dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah pedang iblis melayang di udara selama seminggu, pedang itu meluncur menuju Lin Bai. Pedang iblis menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, cahaya pedang ungu menyapu kehampaan, dan udara dingin yang menggigit menyebar ke seluruh dunia, membuat seluruh orang gemetar. Tepat setelah Gu Jianyun membunuh Wan Bai, dia melihat pedang iblis bergegas menuju Lin Bai. Dia segera berteriak dan bangkit, berteriak kepada Lin Bai, Dongfang Bai, minggir, pedang iblis itu di luar kendali. Mendengar Gu Jianyun, Lin Bai mengabaikan suara itu dan melihat dari dekat ke arah pedang iblis terbang itu. Bas! Pedang menembus udara, dan cahaya ungu ini menusuk di depan Lin Bai dalam sekejap, tapi berhenti dengan mantap 3 inci di depan Lin Bai. Pedang iblis berhenti di depan Lin Bai, ujung pedangnya mengarah ke alis Lin Bai. Gerakan aneh pedang iblis menarik perhatian semua orang. Duel antara Sui Han dan Yan Shen terhenti di tempat, keduanya melihat Lin Bai dan Yao Jian. Lu Heng dan Hu Hu bangkit dari tanah, terlihat sangat jelek. Pedang iblis itu berhenti di depan Lin Bai, yang menyeringai angkuh di bibirnya. Segera, pedang iblis itu mengelilingi Lin Bai dan berhenti di depan Lin Bai. Apakah kamu ingin memilihku? Lin Bai memandang pedang iblis itu dan bertanya sambil tersenyum. Bas! Pedang iblis mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah bersorak kegirangan. Baiklah kalau begitu. Lin Bai tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk memegang gagang pedang iblis. Segera, saat Lin Bai menggenggam gagang pedangnya, gelombang kekuatan pedang meledak dari pedang iblis, menyapu ribuan mil. Kekuatan mengerikan itu langsung menjatuhkan Hu Hu, Lu Heng, Sui Han, dan Yan Shen, dan mereka terlempar begitu saja, dan dampaknya menghantam dinding batu. Keempatnya muntah darah dan tampak pucat. Itu adalah kekuatan pedang yang dipancarkan oleh pedang iblis Si Huang yang melukai mereka, bukan kekuatan yang diberikan oleh Lin Bai. Sui Han bertanya dengan heran, pedang iblis benar-benar mengenalinya sebagai tuannya.
Lu Heng berkata dengan dingin, bagaimana ini mungkin? Pedang iblis memiliki roh, dan orang yang mengenalinya sebagai tuannya pasti memiliki bakat tertinggi dalam pedang. Yan Shen berkata dengan tidak percaya, di antara para penanam pedang di sini, apakah bakatnya dalam ilmu pedang jauh lebih unggul dari kita? Gu Jianyun juga menatap Lin Bai dengan mata terbelalak dan berseru, Dong Fang Bai, dia benar-benar mendapatkan pengenalan pedang iblis. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, pedang ini bagus, aku sangat menyukainya. Brengsek, brengsek, Hu bangkit dari tanah, menatap dengan mata merah darah. Lin Bai meraung dengan marah, pedang iblis itu milikku. Aku menemukan pedang iblis itu, jadi pedang itu seharusnya menjadi milikku. Kembalikan padaku, itu pedang iblisku. Hu memandang Lin Bai dengan mata terbelah. Bergegas, pedang seni bela diri yang sangat kuat di dalam tas penyimpanan tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan menusuk Lin Bai di depannya. Cahaya dingin menyinari langit dan bumi, dan menusuk tulang. Ketika Lu Heng dan Yan Shen melihat pedang tajam diambil dari tangan Hu, mereka segera berseru, itu salah satu dari 3 pedang terkenal di kota Jianhen, pedang Hancun. Kota Jianhen adalah kota budidaya pedang. Ada pedang yang kuat pembudidaya dan pedang terkenal diturunkan dari generasi ke generasi. Ada 3 pedang paling terkenal di antara mereka, salah satunya adalah pedang Hancun, yang telah diambil Hu sekarang. Pemilihan dan penempaan pedang Hancun juga sangat tidak terduga. Pedang ini dianggap sebagai senjata ajaib yang bagus di dinasti Fei Yun. Pedang musim semi yang dingin menyerang, cahaya dinginnya sedingin es. Lin Bai menatap Hu. Ketika dia melihat Hu melihat pedang iblis mengenali Lin Bai sebagai tuannya, dia benar-benar kehilangan akal dan sepertinya dia akan membunuh Lin Bai dan mengambil kembali pedang iblis. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kekuatan pedang iblis sekuat rumor yang beredar. Lin Bai menatap pedang iblis itu. Pedang iblis itu bergetar hebat, dan gelombang kekuatan pedang naik ke langit. Suara pedang itu tajam dan sangat mengasyikkan. Saat pedang mata air dingin menusuk di depannya, Lin Bai memegang pedang iblis itu erat-erat dan menebasnya. Kilatan cahaya ungu menyengat mata semua orang. Sui Han dan Gu Jianyun sama-sama terluka oleh kilatan cahaya ungu dan mau tidak mau menutupnya. Cahaya ungu menyapu langit dan mengenai pedang Hancun. Patah. Pedang Hancun langsung pecah menjadi 2 bagian. Di saat yang sama, ujung dingin pedang iblis melintas melewati leher Hu. Puff. Kepala Hu terbang dan jatuh langsung ke tanah, dengan darah mengalir ke seluruh tanah. Sui Han berkata dengan terkejut, dia benar-benar menghancurkan pedang Hancun dengan 1 pedang, dan juga membunuh Hu. Lu Heng menyipitkan matanya, melihat ke arah pedang iblis, dan terkejut, apakah ini kekuatan pedang iblis? Dengan santai memukulnya pedang itu dapat membuat Dong Fang Bai memenuhi syarat untuk membunuh prajurit dari alam yang sama. Yan Shen tidak terlalu terkejut saat melihat Hu terbunuh. Sebaliknya, dia menatap pedang iblis di tangan Lin Bai dengan ekspresi fanatisme, berharap dia bisa melakukannya sekarang bunuh Lin Bai dan ambil kembali pedang iblisnya. Meskipun pedang iblis mengakui Lin Bai sebagai tuannya, selama Lin Bai mati, pedang iblis akan memilih tuannya lagi. Bagaimana jika ia memilih dirinya sendiri? Atau Anda dapat merebut pedang iblis itu dan menggunakan metode lain untuk memaksa pedang iblis itu mengenali pemiliknya. Ini juga mungkin. Tapi rencananya saat ini adalah merebut kembali pedang iblis dari Lin Bai. Namun Lu Heng dan Yan Shen jelas telah melihat bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukanlah tandingan Dong Fang Bai yang memiliki pedang iblis. Selain itu, ada Sui Han, salah satu dari 10 pembudidaya pedang teratas dinasti Fei Yun, yang sama terkenalnya dengan mereka, dan Gu Jianyun, yang baru saja membunuh salah satu dari 10 pembudidaya pedang teratas. Dalam situasi seperti ini, baik Lu Heng dan Yan Shen menilai bahwa mereka tidak dapat merebut kembali pedang iblis Lin Bai hari ini. Ayo pergi. Yan Shen memikirkannya di dalam hatinya, dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergegas menuju lubang besar. Ketika Lu Heng melihat Yan Shen pergi, dia segera mengikutinya. Sui Han buru-buru berteriak, Yan Shen, Lu Heng, kita mau kemana? Sui Han segera mengejarnya. Jianyun, ayo pergi juga. Lin Bai menyingkirkan pedang iblis itu, menatap kerangka itu, tersenyum sedikit, dan meninggalkan ruang batu bawah tanah bersama Gu Jianyun. Adapun kerangkanya, itu pasti pemilik pedang iblis sebelumnya. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat bahwa tidak ada tas penyimpanan di sekitar kerangka itu, dan dia mati di sini. Sebelum Lin Bai dan yang lainnya masuk, tidak ada tas penyimpanan tanda-tanda perkelahian. Tentunya pemilik pedang iblis sebelumnya tidak dibunuh oleh siapapun, melainkan memilih mati di sini karena umurnya yang singkat. Selamat tinggal. Lin Bai membungkuk dan memberi hormat pada kerangka itu, dan meninggalkan ruang batu bawah tanah bersama Gu Jianyun. Yan Shen dan Lu Heng bergegas keluar dari gua dengan ekspresi ketakutan dan kembali ke sarang binatang pedang berkaki 8. Ada sejumlah besar prajurit di atas menunggu lagi. Ketika mereka melihat Yan Shen dan Lu Heng keluar,
mereka semua tampak sangat gembira dan melihat ada ekspresi panik di wajah kedua orang itu, dan mereka tiba-tiba merasakan firasat buruk. Yan Sen dan Lu Heng bergegas keluar dan berkata dengan dingin, kirim perintah kembali ke kota Jianhen, pedang iblis telah lahir, dan tuan muda ketiga Hu Hu dibunuh oleh Dong Fang Bai. Bab 1308 Kekuatan Pedang Iblis. Setelah mendengar berita kematian tuan muda ketiga Hu Hu, semua prajurit di sini berteriak kaget. Apa? Tuan muda ketiga terbunuh. Siapa yang bosan hidup? Ke King Yan Sen, King Lu Heng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekelompok besar prajurit berteriak ngeri. Pada saat ini, Sui Han bergegas keluar dari bawah lubang besar ketika dia melihat lebih dari 100 prajurit dari kota Jianhen di depannya, jejak kesungguhan muncul di wajahnya. Sui Han keluar, maka Dong Fang Bai dan Gu Jianyun juga harus keluar. Yan Sen, tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Biarkan prajurit dari kota Jianhen menghentikan mereka. Ayo pergi dulu. Lu Heng menatap di Yan Sen, dan setelah bertukar pendapat, orang-orang sedikit mengangguk. Segera Yan Sen berteriak dengan dingin, ayo pergi bersama dan bunuh mereka. Bunuh. Balaskan tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga sudah mati. Bahkan jika kita kembali ke kota Jianhen, kita akan tetap mati. Bunuh. Lebih dari 100 prajurit kota Jianhen ini, semuanya berada di alam Feitian tingkat ketiga atau keempat, bergegas menuju Sui Han dalam kerumunan. Wajahnya segera menjadi pucat dan dia melawan dengan putus asa. Tetapi ketika lebih dari 100 prajurit bergegas maju, bahkan jika Sui Han adalah salah satu dari 10 pembudidaya pedang muda terbaik di dinasti Feiyun, mereka tetap tidak dapat menahannya. Dan saat Sui Han dipukuli dengan bekas luka, Lin Bai dan Gu Jianyun keluar. Sui Han melihat ke arah Dong Fang Bai dan berkata, Saudara Dong Fang, ada terlalu banyak prajurit di sini, dan mereka berada di sekitar alam Feitian tingkat ketiga dan keempat. Kita lajang dan lemah, jadi kita tidak boleh bertarung langsung. Gu Jianyun melihat seorang pria di depannya. Lebih dari 100 prajurit di kota Jianhen, yang seperti serigala dan harimau, bertanya dengan wajah pucat, Dong Fang Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai terkekeh dan berkata, biarkan saja kepadaku untuk menyelesaikan masalah kecil ini. Lin Bai mengambil sambil tersenyum, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan mengeluarkan pedang iblis Si Huang dari tas penyimpanannya. Dengan pedang iblis di tangan, kekuatan pedang yang menakutkan segera memenuhi udara. Lebih dari 100 prajurit di kota Jianhen merasakan ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan kekuatan pedang, dan mereka segera terlihat ketakutan. Pedang iblis. Si Huang. Dia adalah Dong Fang Bai. Dialah yang membunuh tuan muda ketiga. Saudara-saudara, berkumpullah, bunuh dia, balas dendam tuan muda ketiga, dan ambil kepalanya kembali untuk mengklaim hadiahnya. Jangan takut, saudara-saudara, kita banyak. Lebih dari 100 prajurit kota Jianhen meraung bersama, mengeluarkan pedang di tangan mereka, dan bergegas menuju Lin Bai. Sui Han dan Gu Jianyun sedikit linglung sejenak ketika mereka melihat begitu banyak prajurit bergegas, dan wajah mereka menjadi pucat. Mencari kematian. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia melontarkan dua kata dingin dari sela-sela giginya. Segera, pedang iblis itu menyala, dan Lin Bai mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Cahaya pedang ungu terang melintas di depan, dan tiba-tiba, kepala lebih dari 100 prajurit dari kota Jianhen di depan mereka terbang. Dengan satu serangan pedang, ratusan kepala jatuh ke tanah. Sui Han dan Gu Jianyun menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak. Kekuatan macam apa ini? Membunuh lebih dari 100 prajurit dengan satu pedang. Selain itu, lebih dari 100 prajurit ini semuanya adalah prajurit di alam Feitian tingkat ketiga dan keempat. Bahkan memotong kubis akan memakan waktu. Tapi Lin Bai hanya menggunakan satu pedang dan hanya setengah nafas, dan lebih dari 100 kepala jatuh ke tanah. Dengan satu pedang, dia membunuh lebih dari 100 prajurit hanya dengan satu pedang. Dan dia belum menggunakan keterampilan pedangnya atau kekuatan konsepsi artistiknya. Ini hanya dengan kekuatan pedang iblis, dia bisa bunuh dengan satu pedang. Lebih dari 100 orang telah terbunuh. Gu Jianyun melihat pedang iblis di tangan Lin Bai, kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya terasa ketakutan. Apakah ini kekuatan pedang iblis? Sui Han berkata dengan ngeri. Saat dia melihat pedang iblis itu, ada tatapan api yang tak terkendali di matanya. Sui Han juga seorang pendekar pedang, dan dia juga mendambakan pedang terkenal seperti pedang iblis, yang sudah terkenal sejak lama. Tapi Sui Han tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Bai, dan selain itu, pedang iblis telah mengambil Lin Bai sebagai tuannya, Sui Han tidak akan melakukan hal tercela seperti membunuh Lin Bai dan mengambil pedang iblis. Sui Han hanya bisa diam-diam menekan antusiasme di dalam hatinya. Bukankah ada Yan Sen dan Lu Heng? Haha, kedua orang ini benar-benar bodoh. Apakah mereka suka menggunakan orang lain sebagai tameng?
Lin Bai memandangi mayat-mayat itu dan melihat bahwa tidak ada Yan Shen atau Lu Heng di antara mereka. Mayatnya, mayat, katanya sambil terkekeh. Sui Han datang saat ini dan berkata, apakah mereka berdua melarikan diri? Ya, Lin Bai mengangguk ringan. Sui Han menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, Saudara Dongfang, aku khawatir berita bahwa kamu telah menguasai pedang iblis akan segera menyebar ke seluruh perbatasan semua negara. Berita kelahiran iblis pedang lebih buruk daripada kematian Kaisar Kekaisaran Qinglong. Ini akan mengejutkan dunia. Kamu harus berhati-hati, mungkin ada banyak orang kuat yang datang. Kata Sui Han ringan. Lin Bai tersenyum dan berkata, Sui Han, kamu terlalu khawatir. Apakah menurutmu Yan Shen dan Lu Heng akan mengumumkan berita tentang pedang iblis kepada publik? Saya kira tidak. Yan Shen dan Lu Heng, dalam analisis terakhir dia hanyalah seekor anjing dari kota Jianhen. Meskipun kota Jianhen dapat menantang keluarga kerajaan di dinasti Fei Yun, itu masih bukan kekuatan besar di tanah Lingnan. Jika kota Jianhen pintar, dia pasti tidak akan berita itu akan tersebar, jika tidak, orang-orang kuat dari seluruh dunia akan berkumpul bersama. Bahkan jika aku mati, pedang iblis ini tidak akan jatuh ke tangan kota Jianhen. Jadi, saya hanya perlu berjaga-jaga terhadap pedang sekarang. Pergi saja ke Henceng. Lagi pula, saya tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan pedang iblis. Saya datang ke Lingnan hanya untuk menjadi musuh Lingnan. Siapapun yang menginginkan pedang iblis bisa ayo, tapi karena kamu di sini, kamu harus bersiap untuk mati. Ketika Lin Bai mengatakan ini, Sui Han masih melihat senyuman di wajah Lin Bai. Tapi saat ini, Sui Han merasa senyuman Lin Bai begitu dingin dan kejam. Dia merasakan lagi rasa takut yang sama seperti yang dia rasakan ketika dia melihat Lin Bai untuk pertama kalinya, dan rasa dingin yang sama seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka untuk membalas dendam. Jian Yun, ayo pergi. Latihannya sudah selesai. Ayo kembali. Saudara Sui Han, ayo kita bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Lin Bai tersenyum tipis dan memimpin Gu Jianyun keluar dari sarang monster pedang berkaki 8 itu. Di pintu masuk sarang, Gu Hai memimpin sekelompok prajurit mati dari keluarga Gu, bertarung mati-matian melawan Raja Binatang Pedang Berkaki 8 yang berada di alam surga terbang yang sempurna. Gu Hai ingin segera masuk, menemukan Gu Jianyun, dan memastikan keselamatannya, tetapi Raja Monster Pedang Berkaki 8 dari alam surga terbang sangat sulit untuk dihadapi, dan Gu Hai tidak dapat menyerbu masuk dalam waktu singkat. Terlebih lagi, lebih dari 10 tentara tewas yang dibawa oleh keluarga Gu telah tewas di tangan Raja Monster Pedang Berkaki 8 ini. Setelah Lin Bai dan Gu Jianyun keluar, mereka melihat Gu Hai berkelahi dan berkata sambil tersenyum, Jian Yun, suruh Gu Hai pergi. Jangan biarkan dia membuang waktu bertarung dengan Raja Monster Pedang Berkaki 8 ini. Budidayanya levelnya masih ada. Aku tidak bisa membunuh monster ini. Hai tua, mengapa dia datang ke punggung Bukit Tianyao? Gu Jianyun jelas tidak pernah tahu bahwa Gu Hai telah membawa tentara keluarga Gu yang mati untuk melindungi mereka sepanjang perjalanan. Mungkin, tapi Lin Bai mengetahuinya. Lin Bai terkekeh dan berkata, ayahmu takut aku akan mengambilmu dan menjualmu, jadi dia mengirim Gu Hai untuk melindungimu. Mata Gu Jianyun melebar karena terkejut dan dia menatap Lin Bai, kalau begitu, mereka selalu begitu. Melindungiku dalam kegelapan dan mengawasiku. Ya, Lin Bai mengangguk. Gu Jianyun berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, apa maksudmu? Mereka semua melihat apa yang terjadi ketika aku dipukul olehmu. Lin Bai mengangguk dan berkata, mereka melihatnya dengan sangat jelas. Setelah mendengar ini, kata Gu Jianyun, tersipu malu. Bab 1309 Kisah Pukulanku Dilarang. Wajah Gu Jianyun menjadi gelap dan dia bergegas menuju Gu Hai. Ketika Gu Hai melihat Gu Jianyun dan Lin Bai berjalan keluar dari sarang dengan selamat, dia langsung merasa bahagia, menghela nafas lega, dan berkata kepada orang mati dari keluarga Gu, lari. Setelah mendengar ini, orang mati dari keluarga Gu segera menggunakan keahliannya dan segera mengevakuasi sarangnya. Pada saat yang sama, Gu Jianyun, Gu Hai, dan Lin Bai meninggalkan punggung Bukit Tianyao dan kembali ke kota Huanglong. Setelah keluar dari susunan teleportasi, Gu Jianyun melihat pemandangan familiar di kota Huanglong dengan wajah yang sangat bahagia. Saya telah berlatih di punggung Bukit Tianyao selama hampir lebih dari sebulan, berkelahi dan dipukul siang dan malam, yang dapat dianggap sebagai penyiksaan sampai mati bagi putri kecil kami. Akhirnya kembali. Kota naga yang sunyi, aku, Gu Jianyun, kembali. Kata Gu Jianyun dengan gembira. Ya, kami akhirnya kembali. Lin Bai dan Gu Hai keluar dari susunan teleportasi. Mendengar suara Lin Bai, wajah cantik Gu Jianyun menjadi gelap, Dongfang Bai, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika bibiku bisa mengalahkanmu, aku harus mengebirimu. Kata Gu Jianyun dengan wajah dingin. Hahaha, Gu Hai tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Gu Jianyun langsung memelototi Gu Hai.
Gu Hai buru-buru menahan senyumnya. Gu Jianyun berkata, "Hai tua, dilarang memberitahu siapapun tentang pukulanku. Bahkan ayahku pun tidak boleh memberitahu." Gu Hai membungkuk dan memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, "Tolong jangan khawatir, Nona muda, saya telah meminta tentara yang mati untuk saya tetap diam tentang masalah ini. Jika ada rumor, saya akan membunuhmu tanpa ampun." "Itu bagus." Gu Jianyun mengangguk puas. Segera, Gu Jianyun menatap Lin Bai lagi dan berkata dengan bangga, "Dong Fang Bai, izinkan saya mengingatkan Anda, ini adalah kota Huanglong, wilayah bibi saya. Jika Anda berani memukul saya akan segera menelepon Anda. Ayah saya akan menghancurkan kamu." Lin Bai menatap Gu Jianyun, dengan seringai di bibirnya. Melihat senyuman jahat di wajah Lin Bai, seluruh tubuh Gu Jianyun gemetar, dan mundur beberapa langkah dengan ngeri, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Apa yang ingin kamu lakukan? Saya peringatkan kamu untuk tidak main-main, ini bukan Tianyao Ridge, jika kamu berani menyentuhku, aku akan menyebutnya penganiayaan. Siapa yang punya waktu untuk menganiaya kamu?" Lin Bai berkata dengan marah, "Masih ada 3 hari sampai kompetisi. Kamu baru saja memahaminya konsepsi artistik Aurora. Konsolidasikan. Selain itu, Anda akan meningkatkan kultivasi Anda. Ini adalah tugas 3 hari ini. Oke, jika tidak terjadi apa-apa selanjutnya, jangan ganggu saya selama 3 hari ke depan. Tangan saya sakit karena dipukul selama lebih dari sebulan. Saya ingin kembali sembuh dengan baik." Lin Bai berjalan menuju kediaman keluarga Gu dengan senyum cerah. "Pukulan membuat tanganmu sakit. Sialan Dong Fang Bai, pantat halus bibiku sangat lembut, bagaimana bisa sakit?" Gu Jianyun menatap punggung Lin Bai dan meraung dengan gigi terkatup. Gu Hai berdiri di samping Gu Jianyun, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Gu Jianyun berkata dengan marah, "Hai tua, jika kamu ingin tertawa, tertawalah saja, hati-hati jangan sampai menyebabkan luka dalam." Setelah mendengar perkataan Gu Jianyun, Gu Hai akhirnya tidak bisa menahan senyumnya dan tertawa keras, "Hahaha." Wajah cantik Gu Jianyun menjadi gelap, dia menghentakkan kakinya dengan marah, dan berjalan menuju keluarga Gu. Keluarga Gu. Gu Qingyun sedang menangani urusan keluarga Gu di ruang kerja. Ketika dia mendengar laporan dari bawahannya, dia langsung berseru dan bertanya, "Jianyun sudah kembali. Minta dia untuk datang menemui saya secepatnya dan biarkan saya melihat apakah dia menderita dalam sekitar sebulan terakhir ini di Tian Yaoling." Gu Qingyun berkata dengan gembira ketika dia mendengar bahwa Gu Jianyun telah kembali. Pelayan itu berkata, "Tuan, wanita tertua segera mengasingkan diri setelah dia kembali. Dia juga berkata bahwa jika tidak ada yang penting, jangan ganggu dia. Ayah bahwa dia selamat dulu." "Hei!" Gu Qingyun berkata dengan marah, "Pergi dan panggil Gu Hai. Aku ingin tahu apa yang terjadi di punggung Bukit Tianyao." Gu Qingyun yang mengaturnya. Segera, Gu Hai datang ke ruang kerja Gu Qingyun dan berbicara singkat tentang apa yang terjadi di punggung Bukit Tianyao. Tentu saja, Gu Hai tidak akan menyembunyikan fakta bahwa pantat Gu Jianyun dibentangkan oleh Lin Bai. Tentu saja, Gu Hai tidak akan memberitahu Gu Qingyun tentang hal ini hanya karena dia setuju dengan Gu Jianyun. Lagi pula, Gu Hai tahu betul kesetiaan antara tuan dan pelayan. Kalau tidak, mustahil bagi Gu Hai untuk dihormati oleh Gu Qingyun di keluarga Gu. Dia telah menjadi pengurus rumah tangga selama lebih dari 50 tahun dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi ini. Setelah mendengar ini, wajah Gu Qingyun menjadi gelap, Dong Fang Bai itu benar-benar memukul Jian Yun. Gu Hai berkata, "Ya, Patriark, dan lebih dari sekali. Saya telah menghitungnya secara kumulatif. Dalam sebulan terakhir ini, Dong Fang Bai setidaknya aku telah mengalahkan wanita tertua lebih dari 3.000 kali." Gu Qingyun berkata dengan dingin, "Dong Fang Bai ini sudah keterlaluan. Saya memintanya untuk mengajari Jian Yun, jangan biarkan dia menindas Jian Yun berdasarkan kultivasinya yang tingkat lanjut. Apakah Dong Fang Bai ini menganggap keluarga Gu saya mudah ditindas? Bisakah tidak melakukannya?" Wajah Gu Qingyun pucat, dan dia menahan amarahnya dan hampir meledak. Ibu Gu Jianyun meninggal lebih awal. Gu Jianyun tumbuh di bawah asuhan Gu Qingyun sejak dia masih kecil. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Gu Qingyun bahkan tidak pernah memukul Gu Jianyun dengan suara keras. Pada saat ini, Gu Qingyun mendengar bahwa Lin Bai memukul Gu Jianyun lebih dari 3.000 kali di punggung Bukit Tianyao. Gu Qingyun sangat marah hingga dia hampir mengambil pedangnya dan pergi ke Lin Bai untuk bertarung. Gu Hai buru-buru menjelaskan, "Tuan, harap tenang, saya kira Tuan Dong Fang lah yang melatih wanita tertua. Setiap kali Tuan Dong Fang mengalahkan wanita tertua berlatih lebih keras, dan berikutnya mulai berburu monster hari. Binatang, kecepatan itu juga sangat cepat. Tidak hanya itu, hanya dalam waktu sebulan, ilmu pedang dan kultivasi wanita tertua lebih baik daripada latihan keras wanita tertua di kota Huanglong selama setahun."
Dan dikatakan bahwa wanita tertua telah memahami konsepsi artistik aurora. Tapi saya mendengarnya dari Tuan Dongfang, dan saya belum pernah melihat wanita tertua menampilkannya. Gu Hai buru-buru menjelaskan kepada Gu Qingyun. Ketika Gu Qingyun mendengar bahwa kultivasi Gu Jianyun telah meningkat, dia langsung terkejut dan berkata, serius. Jianyun benar-benar memahami konsepsi artistik aurora. Gu Hai berkata, saya mendengarnya dari Tuan Dongfang, tapi saya belum mendengarnya sebelumnya. Saya rasa begitu dengan karakter Tuan Dongfang, dia tidak akan berbohong untuk menipu saya. Gu Qingyun berkata, jika Jian Yun benar-benar memahami konsepsi artistik aurora, maka Dongfang Bai adalah dermawan keluarga Gu saya. Gu Hai, apa pendapatmu tentang Jian Yun saat ini? Yun, bisakah kamu mengalahkan Du Yue? Saya mendengar bahwa Du Yue telah mengasingkan diri selama 2 bulan terakhir, dan Zhao Xi juga mengundang 2 pendekar pedang kerajaan dari dinasti Fei Yun untuk mengajari Du Yue. Agaknya, kemajuan Du Yue dalam 2 bulan terakhir ini luar biasa. Gu Qingyun mengajukan pertanyaan kunci saat ini. Ini terkait dengan pertarungan di kota Huanglong 3 hari kemudian. Gu Haidao, Tuan, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat kultivasi Nona Jianyun, saya merasa bahwa dalam pertarungan antara Nona Jianyun dan Du Yue, tingkat kemenangan di antara mereka mungkin 50-50. Buka. Gu Qingyun menghela nafas, ini yang terbaik, kalau begitu mari kita tonton kompetisinya dalam 3 hari. Gu Hai sedikit mengangguk. Gu Hai tidak tahu bahwa di sarang binatang pedang berkaki 8, Gu Jianyun membunuh Wan Bai, salah satu dari 10 pembudidaya pedang muda di dinasti Fei Yun. Jika Gu Hai mengetahui hal ini dan memberitahu Gu Qingyun, aku khawatir Gu Qingyun akan mati malam ini. Kamu akan tertawa terbahak-bahak dalam mimpimu. Kota naga yang sunyi, keluarga Du. Terima kasih kepada 3 guru atas ajaran mereka selama 2 bulan terakhir. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memahami konsepsi artistik angin. Du Yue membungkuk dengan tulus kepada 3 lelaki tua di depannya. Salah satu dari 3 lelaki tua ini adalah Zhao Xilek. 2 lainnya adalah master yang diundang oleh Zhao Qi dari pendekar pedang kerajaan dinasti Fei Yun. Awalnya, mereka dilatih khusus untuk mengajar Fei dan pangeran serta putri biasa. Karena menjual bantuan kepada Zhao Qi, mereka datang jauh-jauh ke hutan belantara. Long Cheng menunjukkan Du Yue. Salah satu dari 2 lelaki tua ini bernama Handi. Handi, orang ini memiliki asal-usul terbesar. Dia adalah guru pencerahan putra mahkota dinasti Fei Yun saat ini. Meskipun tingkat budidayanya hanya alam Feitian tingkat ke-7, karena pangeran sangat menghormati orang ini, Handi adalah dihormati kemanapun dia pergi. Handi terkekeh dan berkata, Du Yue, bakatmu dalam ilmu pedang cukup bagus. Di antara junior yang pernah kulihat dalam hidupku, kamu adalah prajurit terbaik kedua setelah Yang Mulia. Du Yue berkata dengan penuh semangat, senior. Handi melebih-lebihkan, dengan bakatku yang sedikit, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Putra Mahkota dalam hal kebajikan? Tidak rendah hati atau sombong, seorang anak kecil bisa diajar. Handi berkata sambil terkekeh. Zhao Xi berkata saat ini, Senior Handi, apakah Anda masih ingat Dongfang Bai yang saya sebutkan kepada Anda? Ekspresi Handi memadat setelah mendengar ini, Dongfang Bai dengan konsepsi artistik khususlah yang Anda kirimi pesan, tepat. Saya juga ingin bertemu orang ini di kompetisi 3 hari kemudian. Yang Mulia juga bersiap untuk meninggalkan dinasti Fei Yun tahun ini untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan murid semua bangsa. Jika Anda dapat mengembangkan seni khusus konsepsi, peluangmu untuk menang akan lebih besar. Kata Handi sambil tersenyum, dan di matanya yang menyipit, sedikit rasa dingin berkedip. Dengan tindakan senior Handi, saya merasa lega, kata Zhao Chu sambil sedikit mencibir. Bab 1310 Teknik Pedang Tak Dikenal. Lin Bai kembali ke kediamannya, mengeluarkan pedang iblis Si Huang, dan mempraktikkannya lagi. Selama periode pemujaan dan pemurnian pedang iblis, keluarga Gu relatif stabil meskipun Gu Qingyun datang mengunjungi Lin Bai menolak atas nama budidaya, dan Gu Jianyun tidak mengganggu Lin Bai. Sedangkan untuk keluarga Du, semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah dengan keluarga Gu. Pada malam pertama sebelum kompetisi, Gu Jianyun keluar dari retret dan berjalan menuju halaman Lin Bai. Dongfang Bai sialan, kenapa kamu memintaku untuk datang? Gu Jianyun baru saja berjalan ke halaman dan melihat Lin Bai memegang pedang iblis Si Huang, seolah-olah dia sedang mencoba mengasah kerja sama antara dirinya dan pedang iblis. Ketika Lin Bai melihat Gu Jianyun datang, dia tersenyum sedikit dan tidak peduli dengan nama kasar Gu Jianyun. Dia berkata, besok adalah hari kompetisi seni bela diri. Aku memanggilmu ke sini untuk mengajarimu beberapa keterampilan pedang. Ikuti aku, lepaskan aku. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia terbang langsung ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas keluar dari kota Huanglong. Wajah Gu Jianyun bersinar karena kegembiraan, dan dia buru-buru mengikuti Lin Bai keluar dari kota Huanglong. Setelah meninggalkan kota Huanglong,
Lin Bai mengambil awan pedang kuno dan langsung menuju gunung tandus di luar kota. Berdiri di puncak gunung, bulan cerah tergantung tinggi di langit. Di bawah bulan, Lin Bai memegang pedang iblis dan berburu di tengah angin kencang, seperti orang yang tiada taranya pedang abadi. Gu Jianyun jatuh di samping Lin Bai. Melihat Lin Bai seperti ini, dia merasakan rasa hormat di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa terkadang Lin Bai sedikit tidak tahu malu, dia masih memiliki kemampuan, terutama bakatnya dalam ilmu pedang. Lebih jauh lagi lebih kuat darinya, jika tidak, pedang iblis tidak akan memilih Lin Bai sebagai tuan barunya di antara Sui Han, Hu Hu, Lu Heng, dan lainnya. Lin Bai memandang Gu Jianyun dan berkata dengan lembut, sejak aku mengajarimu ilmu pedang selama 2 bulan, meskipun aku telah mengajarimu konsep artistik aurora dan seni pedang kuno, bagaimanapun juga aku adalah gurumu. Aku tidak akan melakukannya mengajarimu seberapa banyak. Teknik pedangnya sedikit tidak masuk akal. Dengarkan baik-baik, nama teknik pedang ini adalah hantu dan iblis keluar dari dunia bawah menghujani darah, lautan darah bergetar, dan badai telah usai. Tanyakan pada diri Anda apakah Anda yang abadi di antara pedang. Lihatlah, kumpulan teknik pedang ini memiliki total 7 gerakan. Saya hanya akan menggunakannya sekali. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami tergantung pada kemampuan Anda. Kemampuan sendiri. Lin Bai memandang Gu Jianyun dengan serius. Begitu Gu Jianyun mendengar kata-kata ini dibacakan oleh Lin Bai, dia merasa bahwa ilmu pedang ini tidak sesederhana itu. Lin Bai memegang pedang iblis itu erat-erat dan segera membukanya di depan Gu Jianyun. Serangkaian ilmu pedang yang sangat aneh terungkap di tangan Lin Bai. Gu Jianyun tercengang. Dia merasa ilmu pedang Lin Bai terkadang seram, terkadang ganas, terkadang berpotensi melambung ke langit dan meraih bintang, terkadang memiliki keinginan untuk menenangkan dunia, dan langkah terakhirnya seperti menjadi abadi di tempat. Gu Jianyun merasa bahwa rangkaian ilmu pedang ini sangat tak terduga. Segera, Lin Bai meletakkan pedangnya dan berdiri, menatap Gu Jianyun, dan bertanya, apakah kamu mengerti? Wajah kecil Gu Jianyun tertegun ketakutan. Ketika Lin Bai bertanya, dia terus berkata, tidak. Lin Bai memutar matanya tak berdaya dan berkata, seberapa banyak yang kamu mengerti? Datang dan berlatihlah. Oh. Gu Jianyun buru-buru menghunus pedangnya dan menggunakannya di depan Lin Bai, tetapi ketika Gu Jianyun setelah melakukan gerakan pertama, itu akan sangat sulit untuk melakukan gerakan selanjutnya. Lin Bai memandang Gu Jianyun dari samping dan menghela nafas tak berdaya, bakat ilmu pedangnya masih terlalu rendah. Bisakah kamu hanya memahami langkah pertama? Lin Bai memandang Gu Jianyun yang sedang berjuang untuk berlatih ilmu pedang. Dia sedikit geli dan berkata sambil tersenyum, lupakan. Meskipun kamu hanya mempelajari langkah pertama, kamu akan bisa untuk menghadapi kompetisi besok. Seharusnya tidak menjadi masalah. Kumpulan ilmu pedang ini tidak memiliki nama, tetapi dikembangkan dari gulungan kuno yang diperoleh Lin Bai dari Istana Penciptaan. Terlebih lagi, hanya ada 28 kata dalam gulungan kuno ini. Setelah Lin Bai mendapatkannya, dia melihatnya dan menganggapnya menarik, jadi dia mulai berlatih dengannya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Lin Bai menemukan bahwa 28 kata pendek ini berisi 7 keterampilan pedang yang tajam dan tiada taraf. Tepat ketika Lin Bai ingin memasuki Lingnan, dia menggunakan teknik pedang ini untuk membela diri. Namun sejauh ini, belum ada yang bisa memaksa Lin Bai menggunakan teknik pedang ini. Setelah berlatih sampai tengah malam, Gu Jianyun kehabisan nafas dan menatap Lin Bai dengan wajah agak merah. Dia juga tahu bahwa dia tidak berlatih dengan baik, jadi wajahnya sedikit sedih. Lin Bai terkekeh dan berkata, tidak masalah. Kamu sudah menguasai gerakan pertama, itu sudah cukup. Kamu bisa berlatih sendiri gerakan lainnya perlahan-lahan nanti. Kembali dan istirahat sekarang, besok adalah kompetisiku. Ini hari. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bangun duluan, meninggalkan Gunung Tandus, dan kembali ke kota Naga Tandus. Setelah Gu Jianyun kembali, dia berlatih sampai subuh tanpa menyerah, dan bergumam, sialan, Dong Fang Bai, kamu memiliki ilmu pedang yang sangat kuat. Jika kamu tidak menyebarkannya kepadaku lebih awal, kamu harus menunggu sampai sebelum kompetisi. Itu akan menyakitimu. Aku belajar sebuah jurus. Sebenarnya Gu Jianyun tidak mengerti. Jika Lin Bai mengajari Gu Jianyun rangkaian ilmu pedang ini 2 bulan lalu, bahkan jika Lin Bai telah mendesak Gu Jianyun untuk berlatih di dalam 2 bulan terakhir, saya khawatir Gu Jianyun masih belum bisa menyentuh rangkaian ilmu pedang ini. Sebelum kompetisi ini, potensi Gu Jianyun dapat terstimulasi di bawah tekanan yang berat. Saat ini kemampuan pemahaman Gu Jianyun paling kuat. Di hari-hari biasa, mungkin Gu Jianyun bahkan tidak bisa melatih gerakan pertama. Tapi hari ini, di bawah tekanan berat sebelum kompetisi, dia menguasai langkah pertama dalam semalam, dan itu sudah bagus. Setelah keheningan malam, saat fajar keesokan harinya, Gu Qingyun mengirim seorang pelayan untuk mengundang Lin Bai ke tempat kompetisi di kota Huanglong.
Kompetisi di kota Huanglong diadakan di alun-alun terbesar di kota Huanglong. Ketika Lin Bai memimpin pembantunya ke alun-alun pusat kota Huanglong, dia menemukan bahwa tempat itu sudah penuh sesak. Ratusan ribu prajurit berkumpul di sini untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi. Tapi Lin Bai dan Gu Qingyun tahu bahwa tempat pertama dalam kompetisi ini harus ditentukan antara Gu Jianyun dan Du Yue. Apakah semua orang ini ada di sini untuk berkompetisi? Lin Bai mendatangi Gu Qingyun dan Gu Jianyun dan bertanya sambil tersenyum. Gu Qingyun tersenyum dan berkata, itu mungkin. Sebagian besar dari orang-orang ini ada di sini untuk menonton pertempuran, dan para kontestan telah diputuskan kemarin. Ada 1.500 orang yang bertarung. Orang-orang ini juga berada di alam Fei Tian tingkat ketiga. Atau mungkin seorang pejuang sekitar tingkat keempat. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Jian Yun, dia seharusnya bisa menonjol. Gu Qingyun tersenyum bahagia. Lin Bai mengangguk sedikit, menatap Gu Jianyun, dan berkata, dasar bodoh, jangan mempermalukanku nanti. Gu Jianyun menggembungkan pipinya dan berkata dengan marah, jangan khawatir, aku pasti akan menghajar Du Yue. Kamu bahkan tidak mengenal ibunya. Dan, aku tidak disebut bodoh, jangan panggil aku bodoh. Aku pintar. Gu Jianyun memelototi Lin Bai. Lin Bai terkekeh, menertawakannya, duduk, dan menunggu kompetisi dimulai. Dulu saya yang ikut kompetisi. Hari ini saya punya waktu luang yang jarang, jadi sebenarnya saya punya waktu untuk duduk dan menonton kompetisi. Lin Bai tersenyum penuh minat. Pada saat ini, kepala keluarga Du masuk ke tempat kompetisi dengan sekelompok kepala besar dan kecil dari kota Huanglong. Setelah melihat ke arah Gu Qingyun, kepala keluarga Du mencibir dengan jijik dan duduk di hadapan Gu Qingyun. Gu Qingyun dipenuhi dengan kebencian saat melihat ekspresi bangga kepala keluarga Du. Du Yue, di sisi lain, memandang Gu Jianyun dan Lin Bai sambil mencibir. Lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya, dan dia mencibir, tunggu sampai mati. Meskipun Lin Bai juga melihat orang-orang dari keluarga Du, dia tidak melakukannya bagaimanapun, mereka hanyalah sekelompok badut, tetapi Lin Bai melihat 3 pria berjubah hitam duduk di sebelah Du Yue, dengan aura yang kuat, dan 3 pasang mata dingin di bawah jubah hitam, menatap Lin Bai. Lin Bai merasa sangat tidak senang di bawah tatapan dingin mereka, dia menatap tajam ke arah orang dengan aura terkuat di antara mereka dan berkata dengan dingin, ingin mati.